bersama dengan Ibu Airin nih. Nah, jadi mungkin ada yang belum tahu Ibu Airin itu siapa. Ibu Airin adalah merupakan pendiri dari Techsphere yang dia mulai dari tahun 2020, jadi mulai dari tahun ini. Nah, setelah lulus dari UPH, Ibu Airin telah mengajar di beberapa sekolah, salah satunya itu di Sekolah Dian Harapan di Makassar, juga menjadi tim leader dari kelas 5 sampai 6, dan sekarang juga mengajar di Christian Montessori School di Kupang yang menjabat sebagai kurikulum spesialis dan teacher trainer. Nah, di saat Ibu Airin telah memulai dari Tech Inspire ini, yaitu merupakan salah satu platform belajar kolaboratif bersama guru Indonesia dan telah juga membawa sisi-sisinya di Indonesia melalui Edu Webinars yang diselenggarakan oleh Revo di tanggal 23 September lalu. Nah, nih mungkin pada nggak sabar nih ya mau ketemu Ibu Airin nih ya. Bu Airin. Halo semua, selamat pagi. Nih aku udah selesai nih Bu ngejelasin soal Ibu nih. Jadi Ibu udah boleh materinya. Aku stop share di sini ya. Oke. Sip. Oke, selamat pagi lagi teman-teman, rekan-rekan guru yang sudah pagi hadir. Semuanya. Pagi Bu Airin. Pagi. Saya ini deg-degan banget, deg-degan banget. Tapi semoga biasanya kalau deg-degan ngomongnya rada ini nih berantakan. Tapi saya mengusahakan deh biar ini ya kita bisa sama-sama belajar. Selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Oke, saya share screen dulu ya. Sebentar. Oke, rekan-rekan, saya Airin. Saya kali ini ingin berbagi. Saya nggak ngajarin atau apa ya, tapi saya ingin bagiin satu. Ini suara saya oke kan ya? Kedengeran jelas ya? Kedengeran. Oke, siap. Bu. Thank you. Oke, saya mau bagiin sesuatu yang saya secara pribadi sebagai seorang guru, saya ngerasa ini powerful sekali di dalam pembelajaran di kelas dengan anak-anak gitu. Dan saya pengen bagiin kepada rekan-rekan guru, dan saya tahu rekan-rekan guru di sini juga pasti ada yang udah pernah ngelakuin hal yang akan saya bagiin. Jadi nanti kita akan lebih sharing, tukar pengalaman kalau teman-teman sudah pernah mengaplikasikan hal seperti ini, pembelajaran berbasis masalah dalam kelas, supaya kita sama-sama belajar ya dan sama-sama diperkaya lewat sesi hari ini. Nah, teman-teman, saya kenalin diri dikit ya. Nama saya Airin. Baru 5 tahun di sekolah formal. Mungkin teman-teman yang lain yang sudah lebih lama, sudah lebih banyak pengalamannya. Nanti kita juga tunggu sharing-sharingnya nanti setelah ini. Dan saya seperti tadi udah disampaikan, saya sekarang juga selain ngajar, saya juga lagi ngurusin Teach Inspire. Karena buat saya belajar sama-sama dengan rekan-rekan guru itu selalu menginspirasi. Gitu ya, makanya untuk sharing bareng Bapak Ibu guru di pagi hari ini tuh saya excited walaupun nervous juga pada saat yang sama ya. Nah, di Teach Inspire sendiri, dan ini bagi saya pribadi ya, walaupun saya nggak memulai Teach Inspire pun, buat saya beberapa tahun belakangan ini lagi fokus untuk gimana ngeramu yang namanya pendidikan untuk keberlanjutan atau Education for Sustainable Development Goals. Pasti rekan-rekan mungkin sudah ada yang familiar ya dengan Sustainable Development Goals. Nah, ini saya ceritain sedikit background dari saya nanti supaya teman-teman juga apa yang mungkin sama backgroundnya ya itu bisa lebih enak waktu kita sharing nanti gitu ya. Nah, saya tuh lahir di sini teman-teman, di Maluku, terus saya sekolah tadi udah dikasih tahu ya di Tangerang, pergi kuliah ke Tangerang, terus saya 5 tahun ke Makassar untuk ngajar, dan sekarang sudah ada di kota Kupang untuk ngajar juga, lanjut menjadi guru. Nah, dari pengalaman di beberapa tempat ini, walaupun belum terlalu lama dan belum terlalu banyak tempat-tempat di mana saya ada di sana untuk mengajar dan belajar menjadi seorang pengajar, tetapi ada satu benang merah yang saya benar-benar tangkap yang sama, yaitu bagaimana pendidikan itu benar-benar dibawa ke
akarnya pada awalnya kita kenal yang namanya pendidikan, bahwa pendidikan itu benar-benar harus memanusiakan manusia, ya. Dan menjadi seorang manusia berarti bukan hanya kita menerima keberadaan diri kita gitu ya kan, tapi kita juga ada kontribusi yang bisa kita lakukan untuk membangun kehidupan bersama manusia-manusia yang lain di dunia yang kita hidupi sekarang gitu. Nah, saya mau kenal dong sama rekan-rekan, karena ini bakal ngebantu banget rekan-rekan nanti saat kita ngomongin soal sesi ini akan sangat-sangat membantu karena apa yang akan kita kerjakan, baik pembelajaran berbasis masalah, baik strategi-strategi lain, itu semua berakar dari visi misi kita pribadi sebagai pendidik, gitu ya. Nah, nanti saya akan dibantu sama tim dari pengajar belajar, akan ngasih link untuk Mentimeter, ya, nanti ada di kolom chat, nanti rekan-rekan bakal mengisi, ada contohnya punya saya ya, nanti teman-teman tolong isi nama, terus kota domisili sekarang, sama profesi. Profesi itu guru kelas berapa, mata pelajaran apa gitu ya. Dan saya pengen tahu dong 1 atau 2 kalimat rekan-rekan nulisin visi misi rekan-rekan sebagai pendidik. Nah, ini saya ada beberapa pertanyaan nih yang bisa kira-kira ngebantu teman-teman untuk brainstorming ya, sambil nanti loading ke linknya. Nah, kita tuh pengen jadi guru seperti apa? Kalau kita bisa deskripsikan diri kita sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, kira-kira kita ini guru seperti apa? Komunitas kelas seperti apa yang sedang atau kita ingin untuk wujudkan? Dan profil siswa seperti apa yang kita ingin untuk bertumbuh di dalam kelas kita melalui pembelajaran bersama-sama dengan kita, gitu ya. Nah, ini pertanyaan cuma untuk ngebantu aja rekan-rekan untuk brainstorm, untuk ngatur kata-kata. Apa sih visi misi saya secara pribadi sebagai seorang pendidik? Saya menjadi pengajar, ngapain gitu? Apa end goal dari saya menjalankan profesi ini sebagai seorang pendidik, gitu ya? Nah, apakah linknya sudah dibagikan di kolom chat? Sudah, aku udah taruh ya Bu, yang Menti. Yang Menti ya? Iya, benar, yang paling pertama. Oke. Nah, sekarang kalau rekan-rekan masuk, saya stop dulu. Nanti saya mau share dari saya yang di Mentimeternya. Kalau rekan-rekan masuk sekarang di Mentimeternya, rekan-rekan akan menemukan satu contoh dari saya ya. Oke, sebentar. Oke, saya harap rekan-rekan udah pada bisa masuk dan udah pada bisa. Oke, this is it. Sebentar ya. Oh, ada yang udah, kita ada 70-an ya, saya tungguin juga yang lain nih. Karena kenapa sih saya mau mulai dengan ini? Karena buat saya kita mau ngomongin teknik, kita mau ngomongin bentuk pendekatan dalam mengajar, itu tuh bakal sia-sia kalau yang ini dulu nggak jelas gitu, belum jelas gitu ya. Jadi saya tahu rekan-rekan di sini sangat committed sebagai pendidik, makanya menyempatkan waktu untuk belajar. Jadi saya pengen dong dengerin atau bacain gitu ya, rekan-rekan visi misi sebagai pendidik tuh apa. Nah, sambil ngisi punya saya nih ya, punya saya yang saya udah tulis tuh di bagian biru, visi misi saya sebagai seorang pendidik, bahwa mereka yang belajar bersama-sama saya, mereka itu bisa, yaitu anak-anak ya, atau rekan-rekan guru yang belajar bareng saya, semakin mengenal diri, hubungan dengan sesama, dan juga hubungan dengan lingkungan, sehingga mereka tuh tergerak untuk menghadirkan yang namanya keadilan dan kesejahteraan di mana saja mereka berada. Gitu. Nanti kalau Bapak Ibu baca visi misi saya, mungkin udah agak ngeh kenapa saya bawain topik ini gitu ya di sesi kita hari ini gitu. Sesi ini benar-benar sesuatu yang betul-betul saya sendiri sangat passionate gitu ya. Saya sangat, ini menjadi impian saya untuk benar-benar anak-anak saya terus ngerasain hal ini di dalam kelas gitu. Oke. Masih terima kasih ya Pak Yusuf yang sudah menyentuh hidup. Wah, ini berat banget walaupun kalimatnya singkat, tapi berat banget ya menyentuh hidup siswa yang saya ajar. Pak Denny, pembelajaran yang siswa saling belajar dan bertumbuh dalam kelas. Wow. Ada juga mendidik dengan sepenuh hati, gitu ya. Luar biasa. Kolaborasi, kreatif, dan kritis. Oke.
Oke, nah rekan-rekan yang mungkin udah selesai nulis juga bisa sambil di scroll down, bisa dilihat jawaban dari rekan-rekannya yang lain gitu ya. Dan saya senang sekali bahwa beberapa yang kita bisa baca saat ini yang sudah ditulis sama teman-teman itu benar-benar mengarahkan ke pembelajaran yang impactful, yang berdampak, yang bukan hanya sebatas kita ngajarin anak memuaskan kognitif, kita mengajari mereka berbagai keterampilan gitu ya, tetapi benar-benar pembelajaran yang mempengaruhi hidup anak-anak yang tergabung dalam komunitas belajar di kelas kita. Oke, nanti rekan-rekan ini seru banget, saya juga bakal baca satu-satu. Nanti saya lihat-liatin lagi ya. Terima kasih banyak rekan-rekan, ada 25 orang yang nulis. Yang masih memikirkan dan bakal pop up nanti juga nanti bisa ditulis aja ya. Ini saya linknya masih bisa diakses kok teman-teman. Oke, nah saya balik lagi ke punya saya. Terima kasih ya rekan-rekan yang udah berbagi. Oke, saya sebentar ya. Oke. Ya, nah jadi sekali lagi kenapa visi misi ini penting banget di awal, karena yang akan kita bicarakan ini benar-benar ini visi misi saya yang saya coba untuk hidupi gitu ya dalam pembelajaran di kelas bersama anak-anak. Dan Bapak Ibu Guru juga walaupun dengan kata-kata yang beda, kita sebenarnya berbagi visi dan misi yang sama sebagai pengajar. Gitu. Dan ini yang paling utama dan paling penting, terlepas dari nanti kita harus memperlengkapi diri dengan berbagai pendekatan, berbagai strategi ngajar gitu ya. Nah, Bapak John Dewey adalah salah satu orang yang sangat mempengaruhi, salah satu dari dua orang, saya akan bagiin dua-duanya, yang sangat mempengaruhi diri saya sebagai seorang pendidik. Terlepas dari berbagai mentor mengajar yang saya temui saat praktek mengajar di lapangan, tetapi secara filosofis ini salah satu yang sangat mempengaruhi pola pikir saya tentang pendidikan. Ya, dalam bukunya, kalau saya bisa simpulkan ya, ini bukan kutipan langsung, tapi ini yang saya simpulkan dari buku Pak John. Ya, beliau bilang bahwa peran pendidikan itu adalah melahirkan individu-individu yang berfungsi dalam masyarakat. Dan untuk bisa menjadi individu-individu yang berfungsi dalam masyarakat, kita sebagai pendidik memperlengkapi orang-orang yang dididik dengan kemampuan untuk berpikir dan terus memiliki rasa ingin tahu, gitu ya. Jadi benar-benar pendidikan bukan hanya, apalagi yang akan kita bahas hari ini ya, ini bukan hanya sekedar memperlengkapi anak-anak dengan keterampilan yang mereka butuhkan untuk bekerja dan sebagainya, tapi lewat kehidupan mereka dan apa yang mereka telah pelajari di kelas kita, salah satunya strategi dengan pendekatan untuk pembelajaran berbasis masalah ini, kita sangat berharap ya orang-orang, anak-anak, leader-leader, pemimpin-pemimpin yang lahir dari kelas kita itu menjadi individu-individu yang berfungsi dalam masyarakat gitu. Nah, berfungsinya seperti apa? Nah, saya tuh dikerucutkan lagi tuh waktu baca buku orang berikutnya yang sangat saya idolakan, yaitu Bapak Paulo Freire. Bapak Paulo Freire ini mengatakan bahwa pendidikan harus menantang siswa untuk menguji struktur kekuasaan dan pola ketidaksetaraan dalam status quo. Nah, ini berat sekali rekan-rekan. Dan waktu saya baca dan memahami pemikiran beliau juga, saya jadi terbuka ya pikirannya bahwa menjadi guru itu nggak hanya sekedar hanya gitu ya. Menjadi guru itu bukan sebuah hanya atau sekedar gitu ya, tetapi benar-benar yang kita lakukan di dalam kelas, apakah ini sudah menantang siswa, memberi kesempatan kepada siswa kita untuk menguji bagaimana dunia ini sedang bekerja saat ini, dan juga melihat ada pola-pola ketidaksetaraan dalam keadaan yang saat ini mereka sedang alami gitu. Dan saya sangat beruntung sekali bisa mengenal beberapa pola ketidaksetaraan yang disadari oleh PBB dan kemudian mereka merangkumnya
menjadi 17 goal yang kita kenal dengan Sustainable Development Goals ya, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, teman-teman, rekan-rekan guru, saya kenapa pengen bahas ini di awal, karena nanti rekan-rekan juga bakal merancang satu pembelajaran berbasis masalah di kelas rekan-rekan masing-masing. Dan salah satu aspek yang saya pengen nanti rekan-rekan coba untuk pertimbangkan adalah bagaimana kita sebagai pendidik mempromosikan yang namanya Sustainable Development Goals di dalam kelas. Gitu. Lewat apa yang kita ajarkan, lewat topik yang kita ajarkan, lewat metode mengajar kita, apakah kita encourage anak-anak untuk berkontribusi di salah satu lebih atau bahkan semua tujuan 17 tujuan ini, pembangunan berkelanjutan yang dirancang oleh PBB. Buat saya ini cukup mewakili berbagai pola ketidaksetaraan yang terjadi di dalam dunia, dan buat saya sebagai seorang pendidik, anak-anak saya harus mampu melihat pola ini dan bahkan mengambil tindakan untuk gimana caranya supaya ketidaksetaraan ini tidak terus berlanjut gitu. Apa yang bisa mereka kontribusikan ke dalam society, apa yang bisa mereka lakukan supaya ketidaksetaraan ini semakin kecil gapnya dan kita bisa hidup berdampingan dan secara harmonis di dunia gitu ya. Dan itu berangkat lagi-lagi dari visi misi saya sebagai seorang pendidik yang tadi saya ceritakan di awal gitu ya. Nah, ada banyak kalau rekan-rekan lihat, yang nomor 1 itu tentang bagaimana pada tahun 2030 PBB mengimpikan sebuah dunia di mana tidak ada lagi kemiskinan. Yang kedua itu tidak ada lagi orang yang kelaparan. Yang ketiga, semua orang bisa punya akses kepada kesehatan. 4, pendidikan berkualitas. Semua anak mampu mendapat akses yang sama kepada pendidikan yang berkualitas. Yang kelima itu tentang kesetaraan gender. Bukan hanya sebagai status, tapi dalam dunia pekerjaan, bagaimana perempuan dan laki-laki memang diberikan kesempatan yang sama, ya, dan tidak ada praktek ketidaksetaraan karena perbedaan gender doang gitu. Bukan doang ya, karena itu hal yang besar untuk beberapa orang, untuk banyak orang, dan itu dijadikan isu yang membuat ketidaksetaraan di dunia makin besar gapnya gitu. Nah, ada 17, nanti rekan-rekan saya bakalan kasih ini juga, tidak usah dicatat, tidak usah dihafal ya, nanti saya bakal udah taruh ini juga di link kolaborasi yang bakal kita tulis sama-sama tentang rancangan pembelajaran berbasis masalah nanti yang akan kita rancang ya untuk kelas masing-masing gitu. Saya taruh juga di file di sana, jadi nanti rekan-rekan bisa go back and forth ngeliatin sambil ngisi tabelnya, ngeliatin bagan Sustainable Development Goals ya. Ada yang versi bahasa Indonesia dan juga versi bahasa Inggrisnya gitu. Nah, kenapa saya sangat excited sekali tiap kali bawain soal pembelajaran berbasis masalah dan ngebahas tentang ini gitu. Karena saya sangat percaya, teman-teman guru juga saya tahu sangat yakin kita masuk ke kelas bagaimana ya, tidak memungkinkan apapun itu kelihatannya, tapi orang-orang yang anak-anak yang masuk ke kelas kita itu someday, sooner or later, mereka akan memimpin gitu ya, mereka akan jadi pemimpin, entah memimpin keluarga, memimpin perusahaan, memimpin komunitas, memimpin negara gitu ya, memimpin sebuah gerakan global, walaupun tidak ada dari hal-hal itu, tapi mereka memimpin diri sendiri. Dan setiap aksi yang dilakukan oleh setiap orang, setiap anak, setiap kita, itu kan pasti berpengaruh terhadap satu sama lain, terhadap sesama, dan juga terhadap lingkungan. Dan bagaimana kepemimpinan kita dan anak-anak yang kita didik di dalam kelas kita itu, bukannya memperbesar kesenjangan yang terjadi di masyarakat, ketidaksetaraan, ketidakadilan yang terjadi di lingkungan, baik antara manusia dengan alam, manusia dan manusia. Tapi bagaimana mereka bridging the gap gitu ya, mereka menyempitkan ruang ketidaksetaraan itu gitu. Dan buat saya sangat setuju tadi sama Paulo Freire ya, bahwa itulah fungsi pendidikan gitu. Nah, Paulo Freire dulu kenapa dia bisa bilang begitu ya, sedikit background aja supaya Bapak Ibu, kenapa saya bahas ini, kenapa kita bahas tentang Sustainable Development Goals, kenapa nggak langsung aja masuk ke materinya, karena this is the point sebenarnya. Yang akan saya bahas nanti soal teknis, itu Bapak Ibu juga sebenarnya bisa
cari di Google dan sebagainya. Tapi saya mau share jantungnya dulu dari apa yang saya mau bagiin ya nanti. Jadi Paulo Freire itu salah satu penggerak revolusioner di Brasil, dan dia mendapati bahwa orang Brasil mengalami penindasan dari orang yang berkuasa terhadap orang-orang yang tidak berkuasa, dan salah satu alat yang dipakai untuk penindasan adalah pendidikan gitu. Jadi anak-anak, bagaimana pendidikan di kelas itu, kalau kita kenal kayak nabung di bank ya, nabung di celengan, uang masukin koin ke dalam piggy bank, tabungan gitu ya, celengan gitu, dimasukin gitu aja, dan hanya itu yang dicekokin dalam pikirannya anak-anak gitu. Nah bayangin, tapi Paulo Freire akhirnya menemukan bahwa pendidikan harus diridim gitu ya, dia harus bukannya dijadikan alat untuk menindas secara tidak kelihatan, tetapi bagaimana alat untuk membebaskan orang-orang dari keadaan tidak sejahtera, tidak adil, dan kesenjangan yang terjadi. Bahkan penindasan, bahasa lebih kerasnya ya. Dan itu yang saya percaya juga, bahwa ketika kita mengkondak sebuah pembelajaran berbasis masalah, mungkin metode ini nggak akan mungkin tidak semua Bapak Ibu akan setuju dengan menggunakan metode ini di kelas gitu ya. Tetapi saya benar-benar ingin bagiin, karena buat saya itu pembelajaran berbasis masalah ini goes beyond teknik di kelas, melebihi sebuah teknik strategi pendekatan yang kita pakai di kelas. Tetapi hal ini, metode ini, pendekatan ini, strategi ini mengencourage anak-anak ya Bapak Ibu ya, mengencourage anak-anak bahkan untuk take action dalam menghadirkan yang namanya tadi kesetaraan, keadilan, dan juga peace gitu ya di bumi ini, di antara sesama kita dan juga kita dengan lingkungan gitu. Oke, nah ini pembelajaran berbasis masalah yang interdisiplin ini salah satu pendekatan yang bisa dipakai untuk membantu anak-anak menumbuhkan keterampilan, kesadaran, dan kemauan, dorongan untuk terlibat dalam hal ini, untuk menghidupi pendidikan yang sesungguhnya, yang dimana pembelajarnya itu berkontribusi terhadap masyarakat gitu ya. Nah ini salah satunya bisa dicapai, yang saya rasa dan saya alami di kelas adalah dengan metode belajar berbasis masalah atau problem based learning ya. Rekan-rekan di sini mungkin banyak yang sudah tahu tentang ini. Dan kita akan bahas sedikit tentang PBL, problem based learning ya, saya singkat aja biar nggak panjang-panjang tulisannya. Beberapa contoh PBL di TK dan SD. Saya disclaimer dulu dari awal, saya tidak terlalu rapih dalam mendokumentasikan hasil karya anak-anak saya. Kalaupun didokumentasikan proses PBL di kelas, paling itu dalam bentuk foto gitu ya. Tapi nanti saya akan tunjukin beberapa video juga, cuman bukan dari anak-anak saya, itu dari beberapa sekolah di luar negeri yang mereka tuh bahkan mengkondak PBL itu dari TK dan juga ke anak SD. Jadi bukan hanya SMP dan SMA gitu ya. Nanti saya juga akan bagiin sedikit sekali ya beberapa aplikasi, situs yang sebenarnya bisa dipakai untuk kegiatan apa aja, bukan hanya PBL gitu ya. Untuk kegiatan apa aja, cuman untuk membantu kolaborasi dan komunikasi jarak jauh dalam mendukung PBL ini nanti saya bagi beberapa. Beberapa di antaranya Bapak Ibu sudah pakai sebelum masuk sesi ini, bahkan sambil kita jalan di sesi ini. Tadi udah pakai yang satu ya, Mentimeter di awal, itu salah satu ya. Dan terakhir rekan-rekan, saya berharap dari workshop kali ini teman-teman punya banyak waktu, cukup waktu untuk merancang salah satu model pembelajaran berbasis masalah, problem based learning, yang akan dicoba diaplikasikan dalam salah satu topik mendatang dalam kelas Bapak Ibu gitu ya. Oke, mari kita mulai tentang PBL-nya langsung. Nah, pembelajaran berbasis masalah ini saya sendiri merasa bahwa ini sangat transformatif, punya power untuk mentransformasi anak-anak saya, baik secara akademik maupun pertumbuhan pribadi, dari sifat mereka, dari keterampilan mereka, bahkan juga dari cara pandang mereka ngeliatin hidup.
melihat dunia dan bagaimana dunia ini bekerja saat ini. Dan untuk mencapai power transformatif itu, pembelajaran berbasis masalah ini mengkombinasikan penguasaan materi. Jadi nggak sekedar langsung, oke, masalah di dunia nyata apa, langsung kita kasih solusinya ya, tapi harus ada penguasaan materi yang dibutuhkan untuk anak-anak bisa bikin knowledgeable judgment ya, analisis yang berbasis pengetahuan yang valid untuk bisa come up dengan satu solusi atau bahkan aksi atau bahkan produk gitu ya. Dan juga ini memberikan pengalaman yang bermakna kepada anak-anak dan juga ada koneksi pribadi antara anak dengan subjek yang akan yang dipelajari lebih intim gitu antara anak dengan subjeknya, karena dalam mempelajari subjek ini anak ada kesempatan untuk berkontribusi kepada orang lain dengan menggunakan apa yang mereka pelajari di subjek ini gitu. Dan pada akhirnya pembelajaran berbasis masalah ini membantu mempersiapkan individu yang siap, mau dan bisa punya keterampilan berarti ya dan pengetahuan untuk menjawab tantangan hidup, juga permasalahan dalam dunia yang sekarang ini kita warisi gitu. Oke. Nah, ini ada beberapa alasan kenapa PBL itu bisa bersifat transformatif ya. Karena PBL itu melibatkan hati dan pikiran, memperdalam proses belajar, salah satunya dengan pendekatan integrasi yang akan kita lakukan. Kita membahas satu masalah, mencari solusi terbaik untuk satu permasalahan nyata yang ada di dunia, menggunakan berbagai sudut pandang bidang studi gitu. Kemudian mempertemukan juga anak-anak yang belajar dengan orang dewasa, karena nanti beberapa aksi atau beberapa produk yang harus mereka siapkan, beberapa ide, itu ada hubungannya juga dengan misalnya ketika mereka harus untuk mengaplikasikan satu solusi yang berdampak bagi society, mereka kerjasama sama organisasi lain gitu, organisasi masyarakat atau dengan lembaga pemerintah gitu ya, atau dengan orang tua di rumah, tergantung lingkup atau skop dari dampak sesuai dengan level anak-anak. Kalau anak TK ya pasti mereka lingkungannya baru sekitaran rumah dan kelas gitu ya. Kalau anak SD, anak kelas kecil mungkin lingkungan sekolah, anak kelas besar lingkungan sekitar sekolah, dan mungkin juga sudah bisa, nanti saya lihatin contoh ya, ada yang sudah bisa berdampak ke kotanya. Untuk SMP, SMA mungkin lebih skalanya ke provinsi atau bahkan nasional atau bahkan satu proyek yang bersifat global gitu. Itu sangat mungkin gitu ya. Dan juga memberikan sense of purpose, bukan hanya sense of purpose untuk belajar, kenapa sih saya harus belajar gitu ya, tetapi sense of purpose of living gitu ya. Dari pembelajaran kita kasih menginspirasi mereka, ini loh hidup tuh untuk ini gitu ya, untuk kita berdampak bagi orang lain gitu. Dan juga melatih keterampilan untuk sukses di dunia nyata, bukan hanya keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kantoran ya, tapi seperti bagaimana kita berpikir memecahkan satu permasalahan. Nah, itu kan sangat dibutuhkan untuk ketika kita juga deal dengan permasalahan pribadi gitu ya. Kerangka berpikir, step-step berpikir, apa yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan masalah, tidak give up di tengah jalan terhadap masalah, itu juga keterampilan yang sangat dibutuhkan gitu ya. Membentuk juga hubungan yang kuat antara guru dan siswa, dan PBL ini memfasilitasi siswa untuk bereksplorasi dengan kreativitasnya dan juga dengan pemanfaatan teknologi, apalagi di saat-saat seperti ini. Lebih banyak lagi, lebih luas lagi teknologi yang bisa dimanfaatkan. Nah, anak-anak saat PBL ini, kenapa saya senang banget sama PBL ini? PBL ini melatih banyak keterampilan, beberapa diantaranya yang Bapak Ibu bisa lihat ya, bekerja sama, bagaimana saling bagi tugas dan kepemimpinan, bagaimana nanti hasil pemikiran mereka, ide mereka, produk mereka, mereka juga komunikasikan kepada masyarakat. Karena memang kan kita tujuannya PBL ini ada dampaknya gitu ya. Jadi apa yang anak-anak pelajari, mereka memang bakalan share gitu ke target yang mereka akan tuju. Dan juga anak-anak dilatih untuk evaluasi diri dan kinerja kelompok. Mereka juga mandiri walaupun kerja sama, tetapi mereka tahu tiap orang punya bagian yang harus dikerjakan. Nah, makanya PBL ini ketika nanti kita sama-sama merancang masalah, bukan merancang masalah sih, merancang pembelajaran, mencari masalah yang kita bisa propose di dalam kelas, atau ketika kita biarkan anak-anak untuk mencari masalah sendiri,
mencari masalah, melihat permasalahan di dunia nyata dan memilih sendiri masalah mana yang mau diaddress dari pembelajaran. Yang paling penting adalah jangan sampai, bukan yang paling penting, salah satu yang penting adalah jangan sampai topik atau masalah itu terlalu gampang sehingga hanya bisa dikerjakan hanya oleh satu orang, padahal ini settingannya lebih ke kolaborasi gitu ya. Dan juga usahakan solusi untuk permasalahan tersebut itu punya banyak wajah gitu ya, dari berbagai, bisa dieksplorasi dari berbagai bidang studi, bidang ilmu. Oke. Pasti berpikir kritis dan analisis, anak-anak juga belajar untuk menjelaskan konsep yang abstrak, tapi bisa mereka jelaskan. Contohnya nanti dalam bentuk ide, dalam bentuk produk, dalam bentuk aksi yang akan mereka ambil setelah mereka mendalami permasalahan dengan metode ini. Kemudian regulasi diri, due date-nya kapan? Kerja bareng orang kan, jadi harus ngatur due date-nya kapan, saya harus siapin apa, manajemen waktu dan tugas juga anak-anak belajar di sini. Juga literasi informasi dan penelitian, serta penyelesaian masalah dengan pemikiran terbuka. Karena ada berbagai kemungkinan, ada berbagai sudut pandang yang bisa dilibatkan dalam mencari solusi terbaik. Gitu ya. Jadi anak-anak dilatih juga untuk berpikir secara terbuka. Nah, nanti kalau Bapak Ibu misalnya sebelumnya belum pernah menjalankan PBL di kelas, hal-hal yang harus disiapkan. Nanti yang sudah pernah menjalankan di kelas mungkin bisa juga nambahin di kolom chat ya, apalagi sih yang harus disiapkan sebelum kita pertama kali memulai PBL di kelas gitu ya. Karena anak-anak juga harus disiapin kalau misalnya sebelumnya belum terbiasa. Tujuan pembelajaran, ini kayaknya di semua metode mengajar ya, tujuan pembelajaran harus terukur, harus jelas, dan melibatkan semua aspek. Kita nggak hanya melihat aspek kognitif anak, tapi psikomotorik dan afektif juga, atau bagaimana attitude mereka dalam bekerja, attitude mereka dalam berdiskusi, attitude mereka dalam mencari solusi gitu ya. Nah itu Bapak Ibu bisa pakai Bloom's Taxonomy, melihat tingkatannya, di level mana Bapak Ibu ingin men-challenge anak-anak untuk belajar dan mengembangkan keterampilan gitu ya. Oke, dan juga Bapak Ibu bisa dulu warm up sama anak-anak sebelum mulai dengan masalah real. Mungkin memang belajar dulu untuk menciptakan lingkungan kelas yang sudah terbiasa dengan kerja dalam kelompok. Ini kan udah biasa, ngapain harus dibahas gitu ya, karena even waktu saya ngajar anak kelas 5, maksudnya mereka udah 5 tahun di sekolah, dan selalu tiap tahun pastilah at least ada satu kerja kelompok gitu. Even waktu udah kelas 5 atau kelas 6 pun, cara pandang atau attitude dalam bekerja sama itu dengan kelompok masih harus diajarin, masih harus di-rehearse, diulangi lagi, supaya anak-anak benar-benar terbiasa gitu ya. Apalagi yang ini nih, masalah manajemen konflik. Ya, jangan-jangan kita lagi berusaha mencari solusi terbaik untuk masalah yang terjadi di dunia ini, ternyata sambil mencari solusi itu untuk masalah di dunia nyata, ada lagi masalah yang terbentuk di dalam kelompok gitu ya, karena nggak bisa manage konflik dengan baik gitu. Ya, dan dari awal kita juga udah kasih tahu, kita akan menilai proses belajar anak-anak ini seperti apa, produknya, prosesnya, bagaimana kita akan memberikan feedback gitu ya. Feedback bukan hanya dari kita aja, kita bisa memberikan anak kesempatan untuk menilai kinerja diri sendiri, dan juga dalam kelompok saling menilai kinerja rekan kelompok gitu. Dan tetapkan ground rules. Kalau di sekolah saya yang dulu, kita kenalnya dengan essential agreement. Essential agreement yang berlaku di semua kelas, di semua metode pembelajaran, di semua, pokoknya selama anak itu di kelas saya, semua kegiatan belajar mengajar, pakai buku nggak pakai buku, lagi ujian, lagi nggak ujian, lagi eksplorasi, inquiry, ini adalah basic ground rules gitu ya. Bapak Ibu bisa tentukan dengan anak-anak di awal tahun pembelajaran supaya itu yang meng-guide pembelajaran selama setahun bersama di dalam kelas Bapak Ibu. Ini satu contoh aja, saya nggak fotoin punya saya, ini saya ambil dari Google gitu ya. Nah gitu. Dan ini sangat membantu sekali meminimalisir yang tadi namanya manajemen konflik ketika ada argumen atau
tidak setujuan anak-anak dalam kelompok, kita bisa selalu refer ke ground rules. Oke, semuanya kita mau belajar untuk open minded. Ya, kita sudah berkomitmen bahwa kita mau open minded dan belajar hal baru gitu ya. Misalnya kalau anak nggak comfortable dengan ide yang ditawarkan oleh temannya dan akhirnya jadi berantem gitu. Ini mungkin ke anak SMP SMA saya nggak tahu kejadian atau enggak. Kalau anak SD sangat sering kejadian ya. Even yang sudah kelas besar, kelas 5-6. Berantemnya lebih seru, lebih ini. Jadi yang PBL kita punya maksud di awal malah nggak efektif berjalan karena budaya untuk kerja bersamanya itu masih harus dibentuk. Gitu. Tapi nggak apa-apa, itu namanya kita ngelatih anak-anak ya. Kita telaten melatih pasti terbentuk satu saat. Oke, nah untuk cari masalah, maksudnya jadi kita mau bahas masalah apa lewat pembelajaran berbasis masalah ini. Dalam pembelajaran kita misalnya di kelas IPA, kita tuh mau ngangkat isu apa yang nyata gitu. Nah, ini saya bisa suggest teman-teman bisa bantu lihat ke dalam. Misalnya identitas anak-anak, minat mereka, budaya mereka, budaya keluarga, budaya daerah setempat gitu ya. Ada nggak sih yang bisa kita kontribusikan untuk kehidupan bersama yang lebih baik gitu, atau apa yang sedang jadi tantangan di hidup anak-anak. Nah, saya salah satu contohnya dulu kami ini PBL yang tidak direncanakan, tapi akhirnya saya ambil kesempatannya untuk jadikan PBL. Anak-anak kelas 6 waktu itu sudah masuk masa-masa puber, di mana yang namanya geng-gengan dalam sekolah itu sangat, bukan dalam kelas, apalagi antar perempuan itu sangat terlihat. Gitu. Dan mereka mulai untuk yang namanya belajar menunjukkan saya yang lebih kuat daripada kelompokmu, kelompok kami lebih kuat, dan jatuh-jatuhnya memang prakteknya menjadi bullying, pakai facial expression, pakai verbal gitu ya, pakai gesture. Jadi mungkin yang verbal nggak terlalu kelihatan, tapi kalau kita gurunya ngamatin, kita notice ada banyak sekali permasalahan gitu gara-gara pergengan yang terjadi nih atau yang terbentuk ini ya. Sorry ya, saya bahasnya bakal lebih ke anak SD, anak TK, apalagi SD kelas besar sebenarnya, karena pengalaman saya di bagian itu. Nanti teman-teman juga bisa bagiin di kolom chat kalau ada isu yang lain gitu ya. Dan akhirnya waktu kita belajar di kelas English, akhirnya pas banget waktu itu ada cerita yang mengangkat juga tentang bullying. Jadi buku teks anak-anak itu yang mengangkat juga tentang bullying. Dan akhirnya dipakailah kesempatan itu untuk bullying ini nggak hanya di dalam cerita di textbook, it happens around us. Dan ini benar-benar kejadian di sekeliling kalian gitu. Setiap hari kalian datang ke sekolah ini kejadian gitu ya. Dan ini bisa dipahami karena kalian mungkin sedang lagi cari jati diri dan sebagainya. Kita bahas ya tentang kenapa sih orang ngebully, kenapa sih kita pengen tampil lebih kuat daripada kelompok atau orang yang lain gitu. Dan akhirnya waktu itu jadinya anak-anak dibawa untuk tentukan satu aksi yang ingin mereka lakukan untuk mempromosikan yang namanya kesetaraan kita semua di dalam kelas dengan keunikan kekuatan masing-masing. Kita sebenarnya punya kekuatan masing-masing dan kita nggak harus competing dengan satu sama lain sampai yang menyakiti orang gitu. Nah itu terjadi PBL di situ dan itu saya nggak planning gitu, tapi tiba-tiba kejadian dan sedang hot-hotnya di dalam kehidupan anak-anak gitu. Jadi tantangan untuk anak-anak saat itu. Bisa juga lihat sekeliling, lihat isu kesenjangan atau ketidakadilan dalam masyarakat, baik secara lokal, nasional maupun global gitu. Nah, teman-teman bisa bantu anak-anak untuk berpikir. Ada banyak kerangka untuk berpikir ya. Ini dua yang saya tahu, mungkin sudah ada yang lebih updated. Nanti juga boleh teman-teman bagiin ya. Dua pendekatan untuk memecahkan masalah itu bisa dengan creative problem solving. Kita clarify, lihat ini sebenarnya masalahnya karena apa sih? Ya, kemudian mulai runut-runutin. Kita ini masalahnya dari sini ke sini ke sini ke sini gitu ya. Oh, jadi kalau kita mau selesaikan masalah ini sebenarnya kita harus ngapain gitu. Dan setelah ada beberapa solusi yang bisa ditawarkan, kita memilih salah satu solusi yang paling
menurut kita paling baik dan mungkin bisa dicoba untuk diaplikasikan, dan habis itu anak-anak boleh mencoba mengaplikasikan hal tersebut. Teman-teman juga sudah sangat familiar, nggak usah pakai istilah ini juga nggak apa-apa, yang penting ini Mohon maaf, sepertinya internetnya agak terputus ya. Iya nih, coba sebentar. Sebentar ya, Bapak Ibu semuanya. Iya nih, Bu Rina. Apa namanya, agak macet sebentar. ini gampang diingat, tapi kalau rekan-rekan punya kerangka berpikir yang lain juga bisa. Atau Tunggu. Wah, ibunya kelempar nih keluar. Nggak ada orang. Oke, tunggu sebentar ya Bapak dan Ibu. Ini Ibu Rinanya, Ibu Rina, nah sudah kembali nih ibunya. Ibu, Bu Airin? Mbak Irin udah ada. Bu Airin? ini masih mute, sorry. Oke, ya, Oh, iya. gimana? Mungkin agak mundur sedikit soalnya tadi nggak keluar itunya, nggak masuk. Oke, sorry. Dari sini lagi, mundur lagi ya? Dari sini, di tengah-tengah tadi ya. Oke. Ya, jadi ini cuman sebenarnya dua kerangka berpikir, dua metode berpikir yang kita bisa, model berpikir yang bisa kita kenalin ke anak-anak. Gimana caranya mereka bisa memecahkan masalah. Kalau yang ini sebenarnya ini teman-teman juga kalau punya kerangka yang lain bisa dikenalin ke anak-anak, nggak harus pakai yang ini gitu ya, yang lebih efektif, yang ini kan dalam bahasa Inggris, yang rekan-rekan mungkin ramu dan bikin biar gampang diingat anak-anak dalam bahasa Indonesia juga itu bakal lebih baik gitu. Nah ini stepnya kita lihat dulu masalahnya apa penyebabnya, dirunut-runut terus sampai kita benar-benar ngerasa oh ini akar dari permasalahan. Kemudian kita suggest berbagai, dalam kelompok anak-anak bisa brainstorm berbagai solusi dari berbagai sudut pandang yang bisa dipakai untuk menjawab permasalahan yang tadi yang kita sudah identifikasi di atas. Kemudian pilih salah satu atau beberapa solusi yang terbaik dan coba diimplementasikan, nanti dievaluasi lagi. Kalau misalnya nggak solusi yang kita pilih, ternyata yang kita pikir baik, yang terbaik, tidak terlalu efektif, ya bisa dicoba alternatif yang lain gitu, yang di brainstorm sama anak-anak. Atau bisa juga dengan kita mendeskripsikan dulu kondisi yang ideal untuk isu tersebut itu apa, kemudian kondisi saat ini tuh udah sesuai nggak sih sama yang ideal? Pasti belum ya, kalau yang namanya masalah, pasti itu berbenturan antara ekspektasi kita dan realitas saat ini. Dan kemudian anak-anak menjabarkan apa yang bisa dilakukan supaya kondisi yang diharapkan tadi, yang ideal tadi bisa tercapai. Gitu. Nah, dalam membantu anak-anak berpikir, membangun budaya untuk berpikir ini sangat baik kalau rekan-rekan bisa pakai graphic organizer supaya bantu anak-anak membuat pemikiran mereka itu lebih kelihatan. Karena ini bisa membantu supaya gini, anak-anak tuh lebih aware, oh saya tadi mikirnya seperti ini gitu. Mereka lebih aware dengan pemikiran mereka sendiri. Mereka bisa, bahkan ada anak-anak yang bisa ngelihat waktu mereka nulisin, waktu mereka gambarin, bikin mind map, bikin isi graphic organizer, mereka bisa ngelihat, oh celah dari solusi yang saya tawarkan tuh di sini, kekurangannya atau kelemahannya di bagian sini, sehingga mereka bisa mikirin lagi solusi yang tadi mereka pikirkan di awal gitu. Atau analisis saya lemah nih di bagian ini gitu. Dan ini juga sangat baik untuk anak-anak, karena anak-anak akan saling share ideas gitu, dan visual itu sangat powerful gitu ya, bukan hanya untuk anak kecil, bahkan sampai anak
SMP, SMA, buat saya pun masih sangat powerful gitu. Tapi saya nggak getting into detail ya, yang untuk graphic organizer nanti rekan-rekan bisa cek di Google gitu, dicari-cari tahu apa aja bentuk-bentuk graphic organizer gitu ya. Nah, hasil dari PBL ini nggak melulu harus produk rekan-rekan ya, jadi nggak harus anak-anak tiap saat bikin benda gitu untuk ditawarkan menjadi solusi untuk permasalahan yang nyata yang mereka temui. Mereka juga bisa menawarkan berupa ide yang mungkin mereka akan tuangkan dalam bentuk poster kampanye atau idenya dalam bentuk surat atau penulisan yang mereka unggah, kemudian atau video gitu ya, atau juga berupa aksi gitu. Nah, nanti saya akan saya akan kasih lihat salah satu aksi, nggak sempat saya rekam dan fotonya juga nggak terlalu banyak, tapi semoga ngebantu ya. Nah, ini kita lihat ada beberapa contoh di kelas TK dan juga di kelas SD. Nah, ini anak-anak saya, bukan yang di bawah ini ya, yang atas sana. Ini anak-anak kelas 5, saat itu mereka sedang belajar tentang sistem tubuh manusia. Dan ketika mereka belajar tentang sistem tubuh manusia, mereka tuh jadi sadar bahwa, lebih sadar ya, sebelumnya mereka udah belajar di kelas 4 juga gitu. Tapi mereka jadi lebih ngeh kalau tubuh ini benar-benar perlu dirawat, bukan hanya supaya kita sehat dan nggak keluar uang untuk masuk rumah sakit, tapi kita juga bisa kerja lebih efektif ngebantu orang lain ketika tubuh sehat, tubuh fit. Waktu sakit, iya ada banyak orang yang sangat inspiratif yang tetap bisa berdampak bahkan saat tubuh mereka lemah ya, tetapi anak-anak waktu itu belajar di idea bahwa saya perlu jaga tubuh saya supaya tetap sehat, supaya bisa beraktivitas dengan baik dan berkontribusi kepada orang lain dengan lebih efektif. Dan mereka notice nih satu hal waktu kita diskusi ya, tapi orang tua saya di rumah tidak terlalu sering kok makan makanan sehat gitu ya. Ada sih buah, tapi kita seringnya makan junk food dan sebagainya. Nah, terus kita diskusi-diskusi lagi. Untuk mengecek kesehatan secara rutin itu perlu loh. Orang tua kalian sering nggak cek kesehatan gitu? Well, kalau sakit aja baru pergi gitu. Jadi bahkan nggak kekontrol kolesterolnya udah berapa, darahnya tinggi atau rendah gitu ya, dan lain sebagainya. Body mass index-nya udah masih normal atau enggak gitu ya. Kebanyakan, ada sih orang tua yang iya, tapi kebanyakan dari anak-anak diskusi itu enggak gitu. Jadi mereka timbullah ide yang kita bantu juga sebagai guru-guru. Oke, gimana kalau apa yang kalian sudah pelajari tentang sistem tubuh manusia ini kita bagiin gitu, kita bagiin ke orang tua supaya semua orang lebih sadar untuk menjaga kesehatan diri gitu. Terus anak-anak akhirnya come up lah, bagaimana itu orang tua saya aja nggak bisa, bagaimana dengan Bapak Satpam yang selama setiap hari harus menjaga sekolah, mereka kan juga nggak bisa tuh pergi cek kesehatan atau apa sebagainya, gimana kalau kita juga sediain untuk mereka gitu. Dan akhirnya dibukalah untuk guru-guru, untuk staff, office boy, office girl di sekolah, untuk Bapak Satpam, gardener, dan juga untuk orang tua. Supaya anak-anak tuh tujuannya supaya lebih aware dengan kesehatan tubuh. Nah, yang anak-anak tawarkan di situ adalah cek kesehatan gratis buat orang-orang yang diundang tadi, dan mereka juga kalau lihat di foto atas tuh mereka kampanyekan tentang healthy habit kepada yang datang, dan juga mereka tuh mau berikan makanan bergizi untuk orang-orang yang datang saat itu gitu. Tapi waktu itu mereka sadar kita kan di sekolah kami tuh nggak ngumpulin uang kas gitu loh, yang kalau misalnya dulu saya ingat saya SD, SMP, SMA tuh ada uang kas di kelas gitu ya. Anak-anak enggak gitu. Jadi mereka menggalang dana, dan di situ ternyata mat mereka tuh saya kaget sekali ya, anak-anak yang biasanya diam-diam aja di jam mat, malah mereka tuh otak bisnisnya sangat jalan, dan mereka mikirin duit, gimana kita muterin ini duit supaya kita bisa menggalang dana yang banyak dan cukup untuk belikan makanan bergizi kepada orang-orang yang bakal datang gitu. Dan mereka akhirnya jualan, saya nggak ada sih foto jualannya sayangnya ya, anak-anak jualan beberapa makanan dan minuman ke kakak kelasnya, ke guru-gurunya, ke teman-temannya, adik kelasnya gitu ya, dan mereka yang nentuin sendiri harganya berapa,
pagi-pagi biasanya mereka tuh jualan es buah, misalnya mereka tuh jualannya 10.000, tapi mereka lihat nih, ih kayaknya nggak laku, orang nggak mau beli nih kalau 10.000 terlalu mahal. Mereka muter otak sendiri, oh Bu, gimana kalau kita jualnya 7.000? Sebenarnya masih bisa balik modal sih kalau 7.000, yang penting ini kejual habis dan kita nggak rugi gitu, ada uang yang masuk hari ini. Dan that happens, Bapak Ibu. Saya juga kaget gitu ya, anak-anak yang tadi saya bilang so passive in math. Di math tuh mungkin cuma ngeliatin, ya kalau ada yang lucu diketawain gitu ya, bingung nggak mau nanya gitu, tapi orang-orang itu justru yang come up with the idea untuk, oh kita ngotak-ngatik harga kayak gini nih, masih bisa untung loh. Nah itu kan mereka berkalkulasi dalam otak dan itu keluar gitu waktu ada permasalahan yang harus dihadapi gitu. Dan juga ini nih beberapa contoh nih, ini Bapak office boy, office girl yang datang, mereka juga bantuin cek body mass index untuk kasih info ke orang-orang yang datang, ini nih sudah alarm nih, harus lebih perhatikan lagi habit makannya gitu, atau udah masih oke gitu, nanti mereka bakal kasih tahu. Mereka belajar pakai ngitunginnya pakai komputer, pakai laptop. Dan di saat ini mereka juga terekspos dengan yang namanya dunia kedokteran, karena kalau yang tadi yang check up ini, kalau anak-anak saya cuma bantuin BMI, ngukurin BMI. Tapi kalau untuk tekanan darah, untuk ada bahkan yang minta dicek gula darahnya ya, untung dokternya bawa alat. Itu semua sama dokter gitu, dan dokter-dokter ini kita coba libatkan orang tua yang mau membantu. Nah, ini juga proyek lainnya. Waktu itu kami belajar tentang letak geografis Indonesia dan pengaruhnya ke ekonomi, sosial, budaya masyarakat gitu. Dan anak-anak dan kita sama-sama waktu kita belajar, kita ngelihat bahwa sebenarnya natural resources-nya Indonesia itu, apalagi di daerah laut, di wilayah laut itu sangat banyak ya. Tetapi sayangnya kualitas mungkin sudah semakin menurun. Kualitas dan kuantitas dari sumber daya alam yang bisa diambil dari laut sehingga bisa menyokong kehidupan anak-anak, kehidupan orang-orang Indonesia itu semakin menurun gitu ya. Kenapa? Salah satu problem terbesar yang waktu itu anak-anak riset dan dapat adalah tentang plastik gitu. Jadi dan mereka juga ngeliatin waktu mereka belajar ini, mereka waktu mereka ke kantin, kita ke kantin dan makannya, iya Bu, itu bayangin deh, kita sehari itu ada 3 kali istirahat ya, 1 istirahat makan siang, 2 istirahat biasa 15 menit gitu, makan siang 30 menit. Iya Bu, ini kalau kita ke kantin aja sehari 3 kali, sekali ke kantin beli 1 botol aqua kemasan. Terus habis itu kita main buang aja, terus habis itu kita nggak tahu itu dibawa kemana. Syukur-syukur kalau daerah tersebut pengelolaan sampah plastiknya bagus, terstruktur dan jelas gitu ya. Tapi kalau untuk daerah-daerah yang enggak, dan itu kenyataannya itu kan berbahaya sekali gitu. Dan akhirnya mereka waktu itu mereka memutuskan untuk selama beberapa bulan mereka akan puasa sampah plastik gitu. Dan saya juga kena gitu ya, karena waktu itu mereka bilang, Bu, oke, kayak gini deh, kita semua orang bawa tumbler. Harusnya memang kalau di kelas kita itu usia anak kelas 5, kelas 6 itu pada bawa botol minum semua, tapi ada yang udah lupa, udah malas lagi untuk minta orang tua bawain dan sebagainya. Pengennya yang praktis daripada bawa kemana-mana, pulang harus ingat diambil untuk dibawa pulang dan dicuci, yang mending beli botol aqua kan, minum, buang, selesai gitu. Tapi akhirnya anak-anak tuh oke, kita tantang diri sendiri deh, akhirnya kita buat visual di depan kelas, record tiap hari ada berapa sampah plastik yang kita sudah puasakan diri kita dari sampah-sampah plastik itu. Mereka turun ke kantin, biasanya kalau beli makan masukin kemasan plastik, mereka turun ke kantin bawa kotak makan sendiri atau bawa tisu gitu, terus minta nanti bapak penjualnya masukin aja ke Tupperware, jangan dimasukin ke plastik gitu, karena plastiknya bakal kebuang juga gitu, untuk mengurangi plastik. Nah itu salah satu dampaknya, salah satu hasilnya anak-anak melakukan aksi itu dalam skala kelas, kita di dalam kelas kita aja gitu. Terus anak-anak kita tantang anak-anak untuk take this to a larger level, ke skala yang lebih besar. Gimana kalau kita
bukan mempengaruhi, kita menginfokan ini ke satu sekolah gitu ya, dimulai dari adik-adiknya dulu. Mungkin kalau ke kakak-kakaknya mereka rada grogi ya, jadi ke adik-adik kelasnya dulu. Nah, jadi anak-anak menuangkan analisis mereka tentang permasalahan ini, solusinya apa, mereka tuangkan dalam bentuk poster kampanye gitu. Dan pembuatannya saya bantu, plus mereka juga belajar skillnya di kelas IT. Dan abis itu mereka turun nih ke adik-adiknya, mereka present. Dan apa ya, presentasinya beda banget sih, karena anak-anak ngebuat sendiri, itu gambar punya mereka sendiri, mereka bikin sendiri, desain sendiri, jadi semangat sekali gitu. Dan semangatnya ketularan untuk adik-adiknya juga antusias untuk nanya ya. Ini posternya saya tinggalin ke sekolah, di sekolah yang lama ya. Anak-anak juga semoga mereka masih bisa ngeliatin hasil karya mereka. Nah ini mereka awalnya ngedraft seperti ini, sangat kasar. Setelah itu baru digitalisasi. Nah masalah mau didigitalisasi atau enggak, tidak harus kok. Nanti teman-teman juga bisa decide sendiri sesuai dengan kesiapan anak-anak, kesiapan guru IT untuk mendampingi, apakah ini bisa diintegrasikan dengan kelas IT atau enggak. Kalau waktu itu bisa karena anak-anak udah belajar Corel Draw di kelas IT gitu. Dan saya amazingnya waktu kita ada perayaan Hari Bumi, kita tuh disuruh untuk daur ulang sampah. Dan anak-anak saya sampah yang mereka pilih adalah sampah plastik, karena ini kelanjutan dari yang mereka belajar di kelas IPA, dari yang mereka sharingkan ke adik-adik, kampanyekan, dan mereka akhirnya ambil untuk ini juga dong yang mau kita lakukan untuk perayaan Hari Bumi waktu itu. Jadi mereka kumpulin, mereka di rumah mereka botol-botol plastik ukuran 1 literan yang ada, yang kebuang-kebuang di rumah, nggak tahu mau diapain, mereka bawain. Terus akhirnya kita cari-cari deh idenya mau diapain ya sebanyak ini ya botol-botol plastiknya. Terus anak-anak, ya ini aja Bu, dibikin tempat duduk nih di bawah nih, kalau teman-teman bisa lihat tuh, dijadiin tempat duduk, mereka yang bikin sendiri, ngerakit sendiri. Cewek-ceweknya yang ngejahit kainnya itu pakai baju bekas yang udah nggak dipakai lagi, daripada dibuang, mereka jahit, cuci, terus digunting-gunting, dijahit, dikasih inisial kelas kita ya 5B gitu, karena personalize ya, buat ini punya mereka gitu. Dan sempat dipakai beberapa kali waktu anak-anak tuh di reading corner. Jadi waktu mereka ada library mini di kelas, mereka mau baca, mereka ada yang duduk di karpet, ada yang duduk di stool ini, dan itu lebih personal aja untuk anak-anak gitu ya. Oke, nah ini juga salah satu contoh lainnya, anak-anak waktu itu belajar juga materi soal globalisasi ya, dan menyadari bahwa bahkan mereka sendiri sudah banyak melupakan budaya dan budaya di Indonesia. Mereka juga bahkan lebih mencintai luar negeri gitu ya. Kalau tanya liburan kemana, wah liburannya ke luar negeri semua ya. Kita yang gurunya nganga-nganga gitu, wah luar biasa ya, ada keluar ke negeri semua gitu. Kalau nanya ada nggak yang udah pernah pergi ke situ, itu salah satu destinasi wisata di Toraja ya. Jarang, paling cuma 2 orang yang memang benar-benar asalnya dari Toraja. Udah pernah pergi belum? Saya kira kan udah pernah pergi ya, jadi udah bosan gitu. Udah pernah pergi? Oh belum pergi ternyata gitu. Belum pernah pergi ke sana gitu. Jadi mereka memutuskan untuk membuat, ini idenya kita juga dorong sih dari guru ya, jadi nggak fully dari anak, karena kita masih latih mereka untuk come up with ideas, dan kita bantu sortir untuk bikin lebih terstruktur. Dan mereka membuat iklan tempat wisata, dan ini kita integrasikan juga bukan dengan pelajaran lain, tapi dengan salah satu event yang tahunan yang ada di sekolah, di mana anak-anak juga presentasiin tarian, lagu daerah, makanan tradisional, cerita rakyat dari berbagai daerah. Ini biar ingat kalau saya Indonesia tuh kaya banget, dan saya mau lebih mencintai Indonesia gitu. Karena permasalahan yang mereka temui adalah lebih menyukai yang dari luar. Ya, bukan berarti kita menutup diri dari yang di luar gitu ya, tapi sampai-sampai bahkan tempat-tempat di dalam negara pun mereka belum eksplor
di tempat-tempat yang sepulau aja belum pernah dieksplor gitu. Nah ini juga waktu mereka presentasi tarian gitu ya. Nah ini tunggu ya, saya punya. Nah ini saya ambil contoh ini dari luar negeri ya. Ini untuk anak TK. Jadi waktu itu mereka lagi main sama-sama dengan anak-anak. Nanti Bapak Ibu bisa cek di linknya ya. Dan mereka mendapati bahwa anak-anak yang pre-K, yang lebih kecil dari mereka, PAUD berarti ya, yang ada sama-sama di lingkungan belajar itu, mereka anak-anak itu nggak ngeh soal yang namanya konsep less and more. Lebih sedikit, lebih banyak, mereka itu nggak ngeh gitu. Dan anak-anak yang lebih besar ini mereka akhirnya pokoknya cerita gitulah ke gurunya, dan gurunya akhirnya membantu mereka untuk oke, gimana kalau kita bantuin adik-adik yang lebih kecil supaya lebih paham. Kalian kan sudah pernah belajar, kalian kan sudah paham. Nah, gimana kalau kalian buat manipulatif, kalian buat atau buat poster atau buat aktivitas yang bisa bantu adik-adiknya lebih paham tuh soal konsep less and more gitu. Dan anak-anak di grouping-grouping, mereka diskusiin idenya seperti apa, dan anak-anak even seanak TK pun mereka come up dengan ide-ide yang sangat brilian gitu ya, dan mereka bisa memikirkan solusi untuk memecahkan masalah gitu. Dan setelah itu mereka, kalau di video ini mereka tuh sampai presentasi hanya di mereka hanya presentasi di dalam kelas dulu, tapi setelah itu mereka akan ceritakan atau mereka akan bantuin adik-adiknya untuk belajar gitu. Nah, kalau teman-teman lihat, rekan-rekan guru lihat, ini masuk SDG mana? Ini masuk SDG yang dari 17 goal tadi masuk yang mana sih? Kalau yang tadi saya jelaskan sebelumnya kan mungkin ada tentang alam, ada tentang preserve budaya gitu ya. Nah, kalau ini mau diapain? Mau digabungin kemana gitu? SDG yang mana gitu? Padahal kan di awal saya ngomongin banyak tuh soal SDG. Nah, memang untuk kelas TK atau kelas kecil, kelas SD dan TK lah ya, memang mungkin kita tidak mengajarkan PBL yang berfokus dalam hubungannya dengan SDG ini, mungkin tidak langsung terkoneksi antara topik kita dengan tujuan SDG. Tetapi kita bisa melatih anak-anak dengan keterampilan-keterampilan dan dengan pengalaman seperti yang anak-anak TK ini alami, untuk bagaimana mereka berempati sama adiknya yang lebih kecil yang kesulitan belajar, bagaimana mereka come up dengan ide yang kreatif untuk ngajarin konsep yang sulit, membantu adik-adiknya untuk belajar. Nah, keterampilan-keterampilan ini atau attitude ini yang nanti dibutuhkan untuk saat mereka makin lama makin besar dan makin terekspos dengan dunia yang lebih luas lagi, dan mereka ngelihat, oh ini ada topik-topik SDGs nih yang saya bisa contribute gitu. Jadi mungkin untuk TK mungkin kita nggak langsung kasih topik SDG, mungkin anak-anak juga bingung ya kalau kita tiba-tiba ngomongin tentang slavery, mungkin pada bingung juga ya. Tapi ada teman-teman TK, guru TK saya yang memang keren-keren ngajarin konsep yang susah ke anak-anak TK itu dan dapat gitu, masalah-masalah yang real dan dapat. Cuman mungkin nggak semua bisa. Nah, walaupun nggak semua nggak bisa direlatekan, dihubungkan dengan SDG, tetapi kita tetap bisa ngajarin yang namanya keterampilan yang dibutuhkan untuk anak-anak berkontribusi ke lingkungan mereka gitu ya. Oke. Saya mau liatin yang sebentar ya. Oke, nah ini anak-anak juga waktu itu mereka belajar di kelas IPA, tapi mereka ini integrasi pembelajarannya antara sains dan IPA. Jadi mereka come up dengan model, ini problem disampaikan, diajukan oleh gurunya gitu ya. Tapi anak-anak eksplorasinya di bagian idenya gitu. Atau kita juga bisa kasih tema payung besar, misalnya isu lingkungan. Nah, anak-anak eksplorasi ide apa, isu lingkungan mana yang mereka mau bahas. Tapi kalau yang ini isunya udah ada, solusinya yang dieksplorasi gitu. Nah, jadi gurunya ini keren juga sih saya lihat. Ini gurunya
menceritakan tentang natural disaster yang terjadi, bukan natural, disaster yang terjadi di dunia, dan beberapa diantaranya yang sulit untuk ditembusi oleh manusia, sehingga mungkin untuk proses penyelamatan agak sulit gitu. Dan gurunya come up menceritakan tentang nuclear disaster, dan kemudian minta anak-anaknya, kamu kan udah belajar di IPA nih, nuklir ketika dia jadi disaster, dia punya kriteria ini nih, ini dampak-dampaknya nih. Bisa nggak kamu rakit satu kendaraan, model kendaraan yang bisa masuk ke daerah disaster saat nuclear disaster ini terjadi, supaya mungkin bisa mendeteksi berapa orang yang masih hidup, berapa orang yang sudah meninggal. Karena kalau manusia yang harus masuk ke sana itu sepertinya most likely impossible ya, kemungkinan besar itu tidak mungkin. Nah, kalau kamu sudah belajar tentang nuclear reaction, dampaknya apa, kita memanfaatkan teknologi nih, bisa nggak kamu bangun satu teknologi berupa kendaraan yang bisa menembusi disaster itu, sehingga bisa membantu orang-orang mendeteksi jumlah korban yang masih ada, atau letak korban paling banyak di mana supaya untuk diselamatkan, atau memberikan berita terkini pasca disaster itu terjadi gitu. Oke, nanti kalau saya ada waktu saya tunjukin ke Bapak Ibu. Saya mau nunjukin yang ini sih sebenarnya, mau muterin buat Bapak Ibu. Ini anak-anak di kelas bahasa. Mereka di awal tahun mereka sedang review tentang huruf A sampai Z. Dan gurunya merepresentasikan setiap huruf itu buat anak-anak supaya mereka gampang ingat. Kan ada visual benda nyata yang huruf awalnya dimulai dengan alfabet. Dan akhirnya gurunya memutuskan untuk pakai semua nama hewan, gitu ya, bukan benda-benda lain tapi hewan. Dan ketika mereka sampai membahas soal huruf F, hewannya itu frog, gurunya menjelaskan bahwa sebenarnya semua hewan-hewan yang dipakai dari A sampai Z ini, yang ditaruh di gambar, itu adalah hewan-hewan yang bisa ditemukan di area di sekitar mereka tinggal. Tetapi untuk si frog ini ada satu jenis yang sekarang sudah hampir punah. Namanya the yellow leg frog. Yang kakinya warna kuning gitu. Dan waktu menjelaskan soal ini, kenapa sampai terjadinya kenapa sampai spesies ini sudah hampir punah, gurunya ceritain tuh ke anak-anaknya gitu ya, sehingga anak-anaknya ngerti dan muncullah empati ya. Aduh kasihan banget, kenapa kita harus tolong supaya frog ini, jenis ini tidak makin punah gitu. Dan akhirnya anak-anak mungkin teman-teman nggak bisa ngedengerin, saya sengaja tadi nggak terlalu nggak usah dengerin ininya, dengarkan suaranya. Kita mau lihat sama-sama sambil discuss kali ya. Nah, anak-anak tuh mereka memetakan daerah lingkungan sekitar mereka. Terus dulunya mereka belajar historinya dari si guru. Dulunya spesies ini terdapat di daerah mana saja di sekitar lingkungan mereka. Dan dulu cukup banyak lingkungannya keberadaan spesies ini. Tapi makin lama makin ke sini karena para orang-orang yang tambang emas, mereka itu kalau lapar mereka makan ini jenis kodok ini gitu. Jadi makin lama makin punah gitu. Dan akhirnya anak-anak ini ya mereka pelajari bersama gurunya, dan akhirnya mereka mungkin mereka nggak bisa berbuat banyak untuk jadi saintis yang mempreserve kehidupan spesies ini, tetapi mereka menuangkan ide dan menyuarakan untuk orang-orang di sekitar daerah itu lebih sadar bahwa spesies ini sudah hampir punah loh, jangan dimakan terus gitu, lewat poster gitu. Nah ini mereka kerja dalam kelompok tuh.
Nah, mereka kasih ide juga, kita bisa membantu supaya yellow leg frogs ini, hewan spesies ini bisa tetap tidak punah semuanya, tidak totally punah. Gimana caranya? Nah, mereka tuh kasih ide-ide yang mereka diskusiin dalam grup dan mereka tulisin di dalam poster. Dan kemudian idenya mereka sharingin, dibantu sama gurunya, dibagiin ke, nah ini, dibagiin, di brainstorming ide-ide anak-anaknya, dikumpulin, dan akhirnya mereka di dalam kelas saling bagi ide, saling lihat dan saling diskusi gitu. Sesimpel ini, tetapi di dalam kegiatan ini untuk anak-anak TK, anak-anak kelas kecil, ini udah banyak sekali keterampilan yang dilibatkan ya teman-teman, rekan-rekan. Nah, mereka juga identifikasi nih, kenapa sih bisa selain dimakan, itu juga karena mereka keracunan pestisida mungkin ini ya, jadi pada mati semua. Jadi mereka juga kasih idea yang bisa sesuai dengan penyebab hampir punahnya hewan ini, spesies ini. Nah, ini untuk anak yang agak lebih besar, mereka belajar tentang climate change. Kalau anak-anak yang sebelumnya di video yang saya puterin, mereka kasih ide gitu ya, pembelajaran berbasis masalah, dikasihnya ide, bentuk akhirnya ide. Nah, yang ini anak-anak bikin prototipe atau bikin diorama yang menunjukkan ekosistem, kemudian bagaimana climate change itu terjadi dan apa dampaknya. Ini kita lihatin ya. Nah, ini jadi habis mereka bikinin yang ini, mereka sharingin ke teman-teman di dalam kelas sama gurunya juga gitu. Dan ini isinya selain mereka mereplika ekosistem bumi, salah satu dari beberapa gitu ya, mereka juga nulisin informasi gitu untuk dipakai, untuk dijelaskan kepada orang lain supaya orang lain juga secara lebih sadar memahami climate change ini terjadi dan apa yang bisa dilakukan, apa dampaknya dan apa yang bisa kita lakukan supaya mencegah dampaknya semakin memburuk. Nah, gini, jadi anak-anak kalau rekan-rekan lihat tugasnya mungkin untuk anak sebesar ini kalau kita minta ide mungkin akan makan waktu lebih sedikit dan mungkin hanya bisa dikerjakan sendirian gitu ya. Tapi gurunya mendesain sebuah metode mempresentasikan yang menuntut anak-anak mau nggak mau harus kerjasama bareng temennya gitu kan. Bangun diorama begini agak kompleks ya, apalagi harus nyari datanya, harus ditulis gitu. Jadi nah ini mereka replika nih pohon dan mereka menjelaskan gitu dampak dari climate change kepada ekosistem ini apa aja. Nah, ini nih keluarga ular-ularan nih di ekosistem. Nah, itu ya. Nanti rekan-rekan bisa nonton sendiri yang lebih lengkap gitu. Nah, saya sudah mau hampir selesai rekan-rekan. Jadi sekiranya yang tadi saya bagiin tuh bisa kasih rekan-rekan ide, karena habis ini rekan-rekan bakal nulisin gitu, bakal rancang dan bakal dituliskan supaya kita bisa saling lihat nih, oh ide dari rekan-rekan apa saja, siapa tahu bisa saling menginspirasi gitu ya. Nah, ini untuk PBL yang online, apa sih aplikasi situs yang bisa digunakan? Sebenarnya saya nggak ada spesifik yang untuk pembelajaran berbasis masalah. Ini bisa digunakan di semua semua metode pendekatan strategi untuk pembelajaran online. Dan ini teman-teman pasti sudah cukup familiar. Saya cuma liatin beberapa yang saya sudah pakai ya. Nah, kayak nanti ada Padlet, ada Nearpod, Padlet, Nearpod sama Mentimeter. Tadi untuk kita minta orang-orang nulisin pendapatnya tentang sesuatu. Nah, lagi-lagi kita harus make sure dulu anak-anak sudah di-train untuk menggunakan alat-alat ini. Karena kalau misalnya sebelumnya mungkin tidak terlalu terbiasa, tiba-tiba kita kasih ini, kita harus prioritaskan kita mau anak-anak belajar teknologinya, apakah cukup waktu, plus belajar cara PBL ini,
dan mencari solusi yang betul-betul kemampuan analisisnya itu diaktifasi, atau kita mau fokus ke PBL-nya dan kita menggunakan teknologi-teknologi situs aplikasi yang anak-anak sudah familiar gitu. Nah, biasanya juga kalau sharing resources saya paling sering pakai Google Drive, teman-teman juga mungkin ya, dan juga bisa diskusi pakai Jamboard juga dari Google. Nah, untuk nyari ide masalah, sebenarnya teman-teman kalau misalnya saya ngajarin ini nih, tapi saya nggak tahu di dunia ini kejadian ada isu apa yang related sama topik saya gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan Google Earth. Saya promosi ini karena saya bukan orang Google ya, tapi saya waktu itu ikut workshop yang sangat-sangat membukakan, beberapa dari sini juga ikut saya lihat. Sangat-sangat membukakan mata saya bahwa wow, Google Earth bisa dipakai segininya ya untuk mencari masalah gitu ya, ide masalah apa yang bisa kita angkat dan itu dipresentasikan secara visual kepada anak-anak dan menarik banget. Menurut saya menarik sekali. Saya aja yang guru, saya seneng gitu liatnya. Nah, saya liatin mungkin bentar ya. Atau teman-teman yang sudah pernah ada yang sudah pernah pakai Google Earth untuk raising mengangkat isu, membantu mengeksplorasi isu yang terjadi di dunia saat ini. Itu juga teman-teman mungkin bisa bagiin di chat ya. Oke, pernah soal ini nih, saya dulu pernah bawa gitu. Nanti teman-teman bisa tinggal ke Google Earth Web, atau kalau yang pakai handphone juga nggak terlalu berat sih. Di HP saya ya nggak terlalu berat. Semoga di HP rekan-rekan juga nggak terlalu berat. Nanti bisa explore. Saya nggak bisa get into detail karena kemarin tuh makan 1,5 jam untuk get into surface aja, baru di permukaan Google Earth aja yang saya sudah terkesima itu butuh waktu 1,5 jam untuk workshopnya dari pembicara kemarin. Nah, untuk yang kali ini mungkin saya bantu liatin, tapi sepertinya oke. Saya coba launch dulu ya. Semoga tidak membuat terlalu berat gitu. Oke. Saya balik dulu ke sini deh. Nanti saya liatin ya Bapak Ibu kalau dia sudah ke load supaya tidak tersendat-sendat. Nah, sekarang kita sudah akan masuk di sesinya Bapak Ibu untuk merancang problem based learning dari tadi apa yang saya sampaikan kepada rekan-rekan. Nah, rekan-rekan bisa nggak nih sekarang pilih satu topik yang akan diajarkan dalam waktu ke depan ini. Pilih satu topik, sudah dipilih. Kalau rekan-rekan ngajar banyak kelas, mungkin pilih satu kelas aja jadi fokus, satu topik. Gitu ya. Nah, nanti rekan-rekan akan menuliskan di link yang nanti bakal dibagikan, yang nanti akan dibagikan di chat. Oke, nah nanti akan tuliskan di situ ya rekan-rekan. Saya coba liatin linknya. Itu sudah ada contoh punya saya, ada 2. Di situ juga saya udah tulisin, udah mencantumkan. Oke, sebentar ya. Saya juga sudah mencantumkan 17 topik SDG. Oke, rekan-rekan masih bisa dengar saya kan ya? Halo? Oh bisa, terima kasih. Ya, oke. Nah ini saya coba liatin ya salah satu contohnya, nanti rekan-rekan bisa isi di nomor-nomor berikutnya. Terima kasih rekan-rekan sudah membantu konfirmasi. Saya takutnya saya ngomong terus ternyata nggak tersendat-sendat gitu. Nah ini nanti rekan-rekan akan masuk di sini, ini tulis namanya, mata pelajaran apa, di kelas berapa, topiknya apa. Dan tujuan pembelajaran sebenarnya kan ada
rinci banget ya, ada banyak. Saya pengen tahu aja sih kalau misalnya di kelas Bapak Ibu, level kelas segitu, topik itu, anak-anak tuh intinya akan belajar tentang apa? Gitu, misalnya bioma kelas 5, anak-anak bisa menganalisa interaksi antar komponen dalam satu ekosistem. Gitu. Nah, kemudian saya mulailah merancang yang namanya PBL ini. Mungkin nggak terlalu rinci, tapi ini gambarannya yang saya pikir bisa membantu anak-anak lebih aware dengan kondisi dunia saat ini dengan melalui apa yang kita pelajari tentang bioma. Nah, nanti pilih 1 dari 7 bioma yang kita sudah pelajari, karena anak-anak waktu itu diajarin 7. Dan anak-anak pilih salah satu, nanti teliti isi lingkungan yang sedang terjadi di bioma tersebut. Skalanya global, jadi boleh di daerah mana aja di dunia. Gitu. Biasanya kalau anak-anak nggak tahu, saya bantuin mereka dengan cara anak-anak saya liatin tadi pakai Google Earth, atau saya bantuin anak-anak lihat nih di Net Geo, ini nih ada isu-isu ini aja di daerah, misalnya kutub, ini yang sedang terjadi sekarang, kalau di daerah hutan hujan tropis, ini yang sedang terjadi sekarang, gitu ya. Nah, bisa kita juga bantuin brainstorming isunya ke anak-anak. Nah, kemudian nanti anak-anak presentasi solusi mereka analisa dulu isunya, tawarkan solusi, pilih satu yang paling terbaik menurut diskusi kelompok mereka, dipresentasikan secara digital dengan merekam, mengedit, mempublikasikan video. Haruskah dengan video? Tidak harus. Ini tergantung dari Bapak Ibu guru. Kalau mau integrasikan dengan pelajaran lain, kebetulan waktu itu di sekolah kami anak-anak udah belajar proses editing video sederhana di kelas komputer gitu. Nah, dan juga saya bisa kolaborasi dengan guru di sekolah juga tuh ada guru perpustakaan, bagaimana mengajarkan anak-anak gimana caranya kita memberikan kredit terhadap sumber yang kita gunakan di dalam produk yang dibuat itu gitu, biar kita nggak nyomot-nyomot ide orang atau dapat data gitu yang kita mau tampilkan, terus nggak tahu datanya dapat dari mana gitu ya, harus jelas. Dan itu nanti diajarkan skill untuk memberi kredit itu di kelas library, perpustakaan. Dan juga untuk bahasa, anak-anak diajarkan bagaimana caranya memparafrase dan mensintesis informasi, jadi nggak comot mentah-mentah gitu ya, semua isinya itu mereka ambil dari Google, dari artikel yang mereka dapat, nggak kayak gitu ya, tapi mereka diajarin ada juga yang namanya parafrase, bagaimana kita mensintesa banyak sekali informasi dari berbagai tempat yang kita dapatkan, gimana kita meramunya supaya bisa dipresentasikan nanti. Nah, apakah rekan-rekan bisa, ada yang bisa mencoba mengetik, ini udah bisa diedit belum? Teman-teman bisa ngedit kan ya? Atau ada, atau belum bisa? Nah, kalau rekan-rekan mau tulis lebih dari 1 juga boleh ya, jadi tidak terbatas hanya di 1. Oke, sebentar. Oke, ini sudah ya untuk ngedit. Saya stop sharing dulu. Oke, nah saya kasih waktu kepada rekan-rekan untuk boleh ditulisin ya punyanya rekan-rekan ide dari yang tadi saya sudah bagiin. Kalau bisa disangkut pautkan dengan tema SDG secara langsung, teman-teman juga bisa tulis, nanti ada kolom untuk teman-teman menuliskan. Oke, teman-teman menuliskan soal itu SDG nomor berapa kira-kira yang berhubungan dengan pembelajaran topik itu. Oke, saya share lagi di bagian yang tadi. Sebentar ya. Oke, Bapak Ibu sudah boleh mulai mengisi. Oh, ada nih. Oh, produktif SMK RPL. Wow. Ada bapak-bapak, ibu-ibu juga dari SMK yang ikut ya. Semoga tadi contoh-contoh yang saya kasih soal anak SD bisa juga ngasih idea. Oh, saya belum share. Sebentar.
kita bisa sambil lihat juga nih ada topik apa aja yang udah masuk. Oh, wow. Saya excited nih ngelihat yang sastra Inggris karena mungkin kan kita selama ini ngelihat kalau problem yang bisa dijadikan problem based learning itu mostly tentang lingkungan dan sebagainya. Tapi yang saya mau bagiin yang punya saya juga sambil teman-teman ngisi. Saya juga ngajar bahasa Inggris kelas 6 berapa tahun lalu. Waktu itu di bukunya karena textbooknya dari Amerika, mereka ngebahas tentang histori sejarah, beberapa cuplikan sejarah Amerika. Waktu itu dari bukunya sendiri, tujuan pembelajaran anak-anak adalah memahami teks bacaan non-fiksi, mengurutkan peristiwa berdasarkan runutan waktu. Karena kita bicara sejarah gitu ya, dalam bahasa Inggris. Nah, saya tuh punya ide untuk PBL, gimana kalau saya bantu anak-anak untuk eksplorasi tempat-tempat historis yang disebutkan dalam cerita, pakai Google Earth, biar kayak berasa anak-anak pergi langsung gitu ke tempatnya, dan ngeliatin, oh ini nih yang tadi disebutkan dalam buku, lebih come to life gitu ya, lebih kelihatan, hidup gitu. Nah, dan ternyata salah satu cerita yang diangkat dalam American History yang dalam buku teks anak-anak itu adalah menyinggung sedikit tentang terjadinya diskriminasi ras di historinya Amerika gitu. Nah, saya bawalah tentang isu diskriminasi ras itu yang tadi dan mengkaitkannya juga dengan beberapa isu perbudakan gitu ya, karena beda ras dan ada yang merasa lebih powerful daripada yang lain, yang lemah itu dianggap sebagai budak atau diperlakukan dalam praktek perbudakan gitu. Nah, ini belajar dari bahasa Inggris sih, ada ceritanya, terus saya perdalam aja gitu biar anak-anak ngeh bahwa ini nggak cuman cerita, nggak cuman histori, tetapi ini historinya berat dan ternyata sampai sekarang tuh masih terjadi yang namanya perbudakan modern karena berbagai perbedaan gitu yang terjadi. Dan nanti itu yang saya bahas sama anak-anak tentang contoh-contohnya gitu yang perbudakan modern. Nah, mungkin itu kelas 6 bisa diajak mikir kayak gitu ternyata. Tapi lagi-lagi saya tidak merekam gitu ya kelemahannya, karena tidak rekam nggak bisa ditunjukin ke rekan-rekan semua. Oke, ini udah ada juga yang mulai ditulis ya soal ada yang tentang global perspektif juga. Ini menarik nih, global perspektif. Yang dari SD ada nggak Bapak Ibu Guru? Saya lagi menunggu yang dari SD Bapak Ibu Guru. Biar saya juga belajar gitu dari Bapak Ibu Guru kan dapat ide. Oke. Nah ini kalau misalnya Bapak Ibu sekarang lagi stuck dengan ide, nggak apa-apa, nanti masih bisa diisi dan saya berharap banget sih linknya nanti kalau Bapak Ibu mau nambahin ide lain lagi bisa ditaruh di sini gitu supaya kita sama-sama belajar dan pembelajaran kita nggak sampai hari ini aja gitu. Nanti kalau kita ada ide lagi kita bisa share lagi, saling share di dalam link ini. Saya bakal tinggalin link ini terbuka jadi Bapak Ibu bisa akses, bisa edit, bisa update gitu ya. Nah, sambil Bapak Ibu isi, nanti ini juga mungkin bisa dibagiin juga ke teman-teman yang lain. Nanti saya bisa bagiin rangkumannya kalau misalnya sudah lebih full. Oke. Oke, mungkin sebelum masih ngetik ya. Nanti mungkin saya bisa minta tolong dong Pak Thomas Hareva bisa open mic kemudian jelasin nggak secara secara singkat ide Bapak untuk bawa PBL dalam pembelajaran sastra Inggris ini untuk kelas 11 loh. Itu apa? Udah ketulis ya di sini masih typing ya. Tapi mungkin bisa dijelasin juga langsung ke kita biar kita juga ngerti gitu dan dapat ide juga dari situ. Oke.
Ada lagi Bapak Ibu yang lain? Oke, saya bisa minta Pak Thomas untuk share nggak, untuk jelasin idenya nggak? Halo Bu, Halo Pak Thomas. oke, saya mau cek dulu. Video saya sama audio saya bisa didengar ya Bu ya, sama bisa dilihat ya Bu. Iya, bisa. Oke. Penjelasan apa Bu yang bisa saya bantu Bu untuk segi dari sastra Inggris mungkin ya Bu ya? Iya, dan PBL-nya itu anak-anak bakal ngapain gitu, isu Baik, apa yang Bu. mau diangkat. Baik Bu. Saya di dalam kelas sastra Inggris saya sedang betul-betul menelusuri bagaimana kita bisa menyampaikan suatu ide dengan efektif gitu ya. Dan ini secara secara fundamental itu ya, kita mau lihat bagaimana kita bisa menyampaikan sesuatu dengan cara yang pas untuk audiens gitu. Dan untuk kelas 11 yang saya fokus adalah retorika efektif. Karena retorika merupakan skill yang sayangnya baru ditelusuri di tertiary education ya, mungkin di dalam universitas kayak gitu. Dan bagaimana saya memberi problem-based learning, saya menggunakan problem-based learning untuk sastra Inggris, saya memberikan beberapa artikel-artikel dari dalam bahasa Inggris yang menunjukkan bahwa betul-betul ada bias gitu ya. Misalnya very fun topic untuk sekarang ini adalah American presidential elections kayak gitu ya. Sangat bisa dilihat kayak gitu ya, dari ada dua sisi atau mungkin ada tiga sisi kayak gitu ya. Bisa kita ambil kutip artikel dari UK kayak gitu ya, dari Sky News kayak gitu, mereka mungkin ada opini sendiri, dari Fox News ada opini sendiri, dari CNN ada opini sendiri, dan kita bisa melihat bagaimana, dan ini saya sebetulnya saya copy and paste dari kurikulum saya ya. Di sini saya tidak menggunakan KI 13, tapi saya menggunakan Common Core gitu ya. Dan di sini secara panjang lebar apa yang mereka minta itu, kita bisa mengetahui bahwa pemakaian kata itu ada artinya lebih dari apa yang kita lihat kayak gitu. Apa dari yang surface levelnya. Ada namanya arti-arti konotatif, ada arti-arti figuratif, ada arti-arti teknikal kayak gitu. Iya. Dan kita menelusurinya bagaimana sih mungkin kata-kata yang sama yang ditulis berbagai media massa itu bisa penyampaian itu berbeda kayak gitu. Dan saya memanggilnya problem based learning-nya itu search for truth gitu ya, mencari kebenaran kayak gitu. Karena kadang-kadang kebenaran itu hal yang dijanjikan oleh banyak orang, banyak media, tetapi dari aspek siswa sendiri tidak tahu tool-tool yang bisa mereka gunakan untuk mencari kebenaran tersebut kayak gitu. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, Pak. Thank you Pak Thomas, dan buat saya menarik banget ya, saya berharap dulu waktu saya belajar bahasa Inggris tuh gurunya bisa seperti Pak Thomas ya, ngajarin kita, membekali dengan bagaimana kita menelaah apa yang kita baca, berita-berita yang kita baca, kata-kata yang sama mungkin tapi dengan pembawaan yang beda, itu memberikan kita kesan yang membentuk perspektif yang berbeda juga terhadap bagaimana cara kita melihat dunia dan situasi yang sedang terjadi sekarang. Dan tidak jarang, kalau apalagi itu Indonesia banget ya, apa yang dimuat di berita itu bahkan bisa punya power sampai memecah belah bangsa gitu ya. Bukan betul hanya banget, ya kan. Jadi saya rasa ini penting banget sih Pak, ini topik ini, dan bisa dikorelasikan dengan situasi nyata dunia saat ini gitu ya. Semoga anak-anaknya belajar banyak ya, dan bisa jadi orang-orang yang lebih kritis, yang lebih baik lagi waktu ngelihat berita yang dibilang oleh media adalah kebenaran gitu ya, bisa lebih ya baik lagi. Thank you Pak. Terima kasih Bu. Yuk. Ya. Nah ini ada dari rekan-rekan lain juga, tapi mungkin kita tidak punya banyak waktu untuk explore. Nanti teman-teman bisa, yang baru dapat ide bisa tambahin, dan juga yang mungkin lagi nyari ide bisa sambil dilihat-lihat ya. Tadi ada Bu Diana juga udah ngisi full. Nanti teman-teman bisa lihat lagi di linknya gitu. Nah
Rekan-rekan, saya berharap apa yang saya bagiin hari ini bisa sedikit memberikan pencerahan kepada kita tentang apa sih yang sebenarnya kita lakukan dalam mengajar dan bagaimana kita bisa membawa pengajaran kita ini ke level yang lebih kontekstual, lebih otentik, melibatkan siswa-siswa kita untuk terlibat dalam pembelajaran yang berdampak, bukan hanya ke dirinya, secara kognitif mereka belajar hal baru, tetapi berdampak kepada masyarakat tempat mereka hidup, mereka tinggal bersama gitu. Dan ada banyak hal yang bisa dieksplor, semoga teman-teman juga terus mengeksplorasi dan feel free untuk saling bagi idenya. Kalau yang masih mau melanjutkan, mungkin ada pertanyaan dan sebagainya yang setelah sesi ini nanti teman-teman juga kita bisa sama-sama get in touch dan bisa saling belajar gitu ya. Oke, itu dari saya, teman-teman dari pengajar belajar. Sudah selesai sesi saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak Ibu Airin. Gimana nih untuk Bapak dan Ibu guru yang sudah dapat pengajarannya? Mungkin ada pertanyaan yang mungkin mau ditanyakan kepada Ibu Airin? Nah nih, Ibu Yuwana Astuti mungkin bisa aja boleh langsung bicara aja Ibu. Baik, terima kasih Bu Airin. Halo, Bu. Mohon pencerahan. Saat ini kami sedang dalam keadaan serba terbatas. Batas berjumpa secara langsung, terbatas segalanya karena situasi. Kira-kira model seperti ini yang cocok sesuai dengan konteks pembelajaran saat ini itu yang seperti apa, Bu? Dengan penjelasan Ibu dari awal tadi, kira-kira yang apa ya, menjawab kebutuhan perkembangan anak saat ini seperti apa? Terima kasih. Iya, Yang terima bisa kasih diaplikasikan ya Bu ya. Iya. Yang aplikatif. Iya. Terima kasih Bu pertanyaannya. Udah kedengeran ya. Iya. Oke, jadi saya mungkin langsung kasih contoh dari yang anak-anak saya alami di sekolah sekarang. Anak-anak tuh di rumah, kalau di kondisi sekolah saya, kita bisa berkomunikasi lewat Zoom, tetapi untuk anak-anak mengoperasikan berbagai teknologi yang misalnya bisa dipakai tadi, yang saya sampaikan, mungkin tidak bisa maksimal karena mereka terkendala di koneksi internet gitu. Jadi waktu itu saya manfaatkan waktu Zoom untuk kita bahas dalam matematika, anak-anak tuh belajar soal persentase. Mereka belajar sistem yang namanya tax, pajak, dan juga diskon. Nah, saya ajakin anak-anak ini di awal tahun ajaran ini, Bu. Saya ajakin anak-anak, saya bilang, nak, di situasi saat ini, karena kondisi anak-anak saya, latar belakang anak-anak keluarga anak-anak saya itu cukup berada, cuman memang kondisi daerah kita yang memang rada susah sinyal gitu. Tapi cukup berada lah, mereka bisa berpartisipasi dalam aktivitas ini. Jadi saya ajakin anak-anak, sekarang kita lihat penerapan diskon dan juga penerapan tax dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu ada di gadget kalian, yaitu waktu kalian memesan makanan online gitu ya. Ada di situ, kalau kalian pesan makanan, ada yang dapat diskon, nanti akan tertulis tuh diskonnya berapa, taxnya juga berapa, totalnya kalian harus bayar berapa. Kalau diskon, yang kalian harus bayar itu lebih sedikit dari yang seharusnya, kalau tax ada penambahan yang harus kalian bayar gitu. Nah, setelah kita jelasin itu, saya juga angkat isu nih Bu, bahwa ternyata kita bisa mengaplikasikan ini anak-anak di dalam kehidupan kalian sehari-hari, khususnya membantu teman-teman kita sekarang atau orang-orang di sekitar kita yang saat ini mungkin kita sama-sama susah ya, tapi mereka mungkin lebih terdampak daripada kita gitu. Dan waktu saya bawain ini ke anak-anak, saya jelasin bahwa saat ini salah satu kelompok orang yang sedang terdampak itu adalah driver-driver online untuk saat ini di daerah kita, untuk saat itu, Dan gimana kita bisa nggak aplikasiin math kita ini untuk membantu mereka dengan cara anak-anak akhirnya memesan makanan, mereka dapat uang seadanya dari orang tua, mereka nyariin makanan yang ada diskonnya,
Kemudian mereka hitungin juga, lihat teksnya apakah sesuai dengan uang mereka atau enggak, dan kemudian mereka memesan makanan itu untuk driver online gitu. Dan pada saat makanan itu diantar, mereka ngasih gitu makanannya ke driver online yang datang waktu itu mengantar makanan. Jadi pada saat itu anak-anak excited karena ternyata mereka bisa ngelihat bahwa konsep diskon dan konsep pajak itu ternyata saya bisa langsung ngalamin dalam kegiatan yang bukan kegiatan biasa-biasa aja, tapi dalam kegiatan di mana saya ngebantuin orang lain di saat susah seperti ini gitu. Dan syukurnya orang tua mereka cukup mendukung, dan anak-anaknya juga excited walaupun math itu sebenarnya rada boring ya kalau anak-anak, apalagi jarak jauh, mereka butuh bantuan khusus untuk dibimbing one on one secara langsung. Tapi waktu kita bikin kegiatan seperti itu, kita ngelihat bahwa sebenarnya yang kita pelajari bisa kontribusi ke masyarakat. Mungkin nggak banyak yang kita bantu, tetapi ada yang bisa kita lakukan. Anak-anak jadi lebih excited gitu dan ngeh bahwa oh, saya belajar math ada gunanya, ternyata seperti ini. Dan gunanya bukan hanya untuk saya, bukan hanya karena hal ini dipakai di dunia nyata, tapi saya juga bisa pakai ini pengetahuan saya buat dengan saya kalkulasi uang yang saya punya dikasih sama orang tua, pertimbangkan teks sama diskonnya, saya bisa bantuin orang lain gitu. Nah mungkin Bu, kalau dari saya praktikalnya itu salah satu contoh yang pernah saya lakukan, membawa masalah yang sedang terjadi sekarang, walaupun kita sama-sama susah, tapi ada anak-anak saya karena mereka cukup bisa terlibat dalam aktivitas ini, mereka akhirnya engage dalam kegiatan ini, aktivitas ini gitu. Semoga menjawab atau enggak, Bu? Masih sebentar. Masih mute, Bu. Ini secara konsep, penguasaan konsep. Iya. Bagaimana cara mempertajam penanaman karakter dengan kasus tadi, Bu? Dan bagaimana mengassessmentnya? Terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Iya, betul sekali. Tadi saya lupa jelaskan juga ya, untuk assessment setelah anak-anak melakukan ini, service ke community ini dengan skala yang mereka mampu, anak-anak tuh akhirnya mereka screenshot hasil pesanan mereka di orderan online itu, dan mereka waktu kita pertemuan dalam Zoom, mereka share ke teman-temannya. Jadi ini tadi yang saya pesan, ternyata diskonnya segini dan teksnya segini, sehingga yang saya harus bayar adalah segini. Jadi saya mengasah kemampuan mereka untuk secara kognitif, Bu, untuk yang matematika, penguasaan konsepnya itu saat mereka bagiin ke teman-temannya itu. Dan saya melihat oh ini sudah cukup baik, dia bisa ada rubriknya, oh dia bisa menjelaskan, dan penjelasannya ini runut dan juga sesuai dengan konsep diskon teks yang kita pelajari. Nah, untuk masalah menumbuhkan karakter, saya sendiri merasa anak-anak waktu kita di briefing ya, apa sih yang kalian pelajari dari kegiatan kita saat ini? Dan nggak surprisingly juga, ini memang diharapkan ya, dan anak-anak dapat itu, bahwa mereka mengembangkan bahwa di saat seperti ini, sebuah karakter di mana, satu karakter, mereka itu walaupun dalam keadaan yang sulit, sama-sama sulit bersama-sama dengan orang-orang yang lain, tetapi mereka melihat kesempatan untuk berempati, bahkan berkontribusi terhadap orang lain gitu, yang mereka lihat ada di sekitar mereka. Dan saya rasa karakter dan kemampuan untuk berempati, untuk masuk di dalam situasi orang lain yang juga mungkin sama-sama susah dengan kita, itu priceless sekali sih menurut saya, ketika anak-anak bisa ngerasain bahkan take action, dan mereka dengan senang hati ambil bagian dalam aktivitas ini. Buat saya itu sudah luar biasa sekali gitu, karena mereka menunjukkan bahwa mereka punya karakter, mereka bisa empati, bisa ngerti orang lain, mau memahami keadaan orang lain, dan bahkan juga di saat ini yang susah sama-sama, mereka nggak egois gitu sama diri sendiri, tapi bahkan mau membantu sekecil apapun orang-orang yang juga terdampak di sekitar kita. Gitu kali ya Bu, yang bisa saya bagiin, Bu. Semoga membantu menjawab. Ya, terima kasih Bu pertanyaannya. Oke, ada lagi? Ya, gimana mungkin? Nah, silakan nih, Pak Florianus, Pak. Halo Pak. Oke, selamat
pagi menjelang siang Mbak Iren. Selamat siang, Pak. Oke. Yang pertama, terima kasih untuk teman-teman semua, Mbak Iren atas share-nya. Dan ini menjadi pengalaman kita bersama, ya. Yang perlu kita katakan bahwa memang banyak metode pembelajaran, ya. Pembelajaran berbasis masalah salah satunya. Ya. Yang terpenting adalah semua metode itu baik, ya, metode baik. Saya pribadi saya sampaikan yang terbaik adalah metode yang dikuasai oleh guru. Betul ya Mbak Iren ya? Iya Pak. Nah, tetapi ada catatannya. Setiap guru pun juga harus belajar mengeksplor berbagai macam metode pembelajaran. Ya. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa dalam memilih metode harus satu, kita melihat konteks siswa. Ya, konteks siswa. Ini nanti akan beruntun dengan tipe masalah apa yang mau kita ambil. Betul kan Mbak Iren ya? Betul sekali Pak. Nah, yang kedua juga konteks lingkungannya. Ya, karena itu nanti akan mempengaruhi hasil. Iya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah dalam metode pembelajaran yang kita pilih itu harus mampu mengoptimalkan kompetensi yang ada dalam diri siswa. Baik itu aspek kognitifnya, aspek sosialnya maupun spiritualnya. Betul kan? Iya. Ya. Setuju Pak. Kemudian juga bisa menggali segala potensi yang ada pada siswa. Maka akhirnya saya berpendapat semuanya kita kembalikan pada teman-teman semua, Bapak-Bapak guru. Ya, silakan bersama Mbak Iren mencoba untuk memperdalam pembelajaran berbasis masalah. Ini akan lebih cocok tingkat SMP ke atas, SMP, SMA, SMK akan lebih cocok. SD pun juga bisa, hanya memang skalanya berbasis masalah tidak terlalu rumit ya. Ya. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak Iren. Terima kasih, mudah-mudahan menjadi wawasan kita bersama. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin dari yang lain ada yang ingin memberikan juga masukan atau pertanyaan ke Ibu Airin? Halo, selamat pagi Bu Airin. Selamat pagi Bu. Silakan Ibu. Oke, sedikit Bu Erin, saya tadi masih mempertegas pendapat yang barusan tadi, Bu. Bapak apa namanya, Bu Erin? Lupa saya. Pak Beliau Florianus, Bu. Model pembelajaran itu bagus. Tapi untuk masa pandemi ini, saya di sekolah lebih menekankan model pembelajaran discovery learning. Itu di sana kan discovery learning lebih pada proses penemuan. Ketika hari ini saya ikut Zoom sama Bu Erin, ketemu lagi model pembelajaran PBL, ya kan? Jadi saya timbul pertanyaan besar di antara discovery learning dengan PBL, mana sih yang paling jitu kita gunakan pada saat pandemik ini? Pada prosesnya kan mereka sama-sama menemukan. Di PBL kan bermasalah, berarti siswa harus menemukan juga. Jadi saya timbul jenjang di antara PBL dengan discovery learning, di mana letak perbedaannya, terus yang mana yang baik kita gunakan di masa pandemik ini. Mungkin hanya itu Bu Erin, mohon penjelasannya. Iya, terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi kalau mau benar yang tadi Ibu bilang bahwa anak-anak pun dalam memecahkan masalah mereka sebenarnya discovering gitu. Bahkan jangan sampai pemecahan masalah deh. Untuk mereka mengetahui ada permasalahan seperti itu aja mungkin di daerah lain atau di bagian negara yang lain, itu juga sebuah proses discovering gitu. Kalau yang saya pahami dari problem based learning ini memang setelah discovering aksinya kita pastikan benar bukan aksi tapi hasil discovery-nya memang harus sampai di tahap yang memberikan solusi
Solusinya mungkin bisa dalam bentuk ide. Kalau mungkin anak yang TK gitu ya, mereka belum bisa buat sebuah produk yang bisa tepat sasaran, menyelesaikan masalah, tapi mereka bisa come up dengan ide. Bisa ide, bisa juga aksi, bisa juga dalam bentuk produk gitu ya. Dan saya rasa dalam proses itu pun terdapat pembelajaran discovery yang terus berlangsung sampai pada akhirnya gitu. Jadi buat saya ini justru jalan sama-sama sih, bisa kita jalankan sama-sama. Dan kalau misalnya mau ditanyakan mana yang lebih baik, saya rasa dua-duanya, karena saya melihat gini Bu, ini masa pandemi seperti saat ini kan jarang-jarang terjadi. Saya pakai banget momen ini, bukan saya mensyukuri ya, tapi saya ngelihat ini terjadi, gimana kita memaksimalkan momen langka ini, membantu anak-anak untuk menimbulkan karakter-karakter atau sikap-sikap atau kesadaran-kesadaran tentang dunia di sekitar mereka secara lebih dalam gitu. Karena di saat seperti ini, kenapa saya bilang dalam, di saat seperti ini kita semua sama-sama susah gitu, guru, orang tua yang di kota besar, di kota kecil, semuanya sama-sama susah, kita punya tantangan masing-masing. Tapi di saat kita semua sama-sama susah dan ada yang bisa kita encourage dari anak-anak untuk tetap bisa berkontribusi di saat krisis seperti ini, ada yang bisa mereka lakukan untuk orang lain, dan itu melibatkan PBL dan juga discovery learning Bu, dua-duanya bisa dikombinasikan gitu. Jadi saya rasa memang PBL ini saya masih tetap pakai sampai sekarang supaya saya melihat ini peluang untuk ngajarin anak value bagaimana kita bisa tetap mengusahakan berkontribusi kepada orang lain bahkan di saat kita pun mungkin sedang berjuang. Jadi gotong royongnya dapat gitu, sama-sama lagi susah, tapi gimana nih kita saling bantu, ada yang bisa kita lakukan untuk society supaya bisa lebih baik gitu. Itu sih Bu, jadi kalau mau dipilih, saya memilih untuk mengkombinasikan PBL dan juga discovering learning gitu Bu. Itu Bu Marianti dari saya. Ya, terima kasih Bu Erin penjelasannya. Sama-sama Bu. Oke, mungkin nanti ini kita juga udah mau jam 11 ya untuk para guru-guru. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan dari masih ada nih yang belum kepikiran, nanti juga bisa ditulis aja di grup WhatsApp. Nanti jadi bisa kita tanyakan juga ke Ibu Airin setelah dari workshop ini berakhir gitu ya. Ya. Oke, sebelum kita tutup, tadi sebelumnya yang banyak ini kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah ikut pada hari ini, dan juga Ibu Airin. Nah, aku mau share screen ini sebentar. Nah, jadi untuk Bapak yang Ibu Guru yang masih mau belajar lagi, kita minggu depan punya workshop, itu bersama dengan Ibu Fionita Kirnawan, di sini yang bisa dilihat di layar masing-masing. Itu lebih ke sharing session bersama Bu Fiona, itu akan menjelaskan tentang menyingkapkan talenta yang dapat bersaing di dalam perusahaan multinasional. Di mana Ibu Fiona ini dari Google nih dia. Nah, nanti kalau mau ikut boleh langsung daftar ke bit.ly/ikut-bm. Nah, berikutnya, nah ini untuk Bapak Ibu Guru yang pengen ikut untuk web development, pelatihan secara online yang mungkin belum tahu atau yang sudah tahu tapi belum ada waktu, ini masih dibuka. Kita soalnya masih mencari guru-guru yang masih mau ikut juga gitu. Ini sesinya tapi 4 hari pelatihannya. Mungkin kalau misalnya mau tanya-tanya ini bisa tanya-tanya ke Pak Handri Pratama, ini ada di bagian bawah dari posternya. Bisa chat ke sana untuk informasinya, lalu bisa daftar di bit.ly/daftar guru digital. Yang guru-guru yang mau ya. Terus untuk Bapak Ibu Guru juga yang pengen tahu informasi-informasi tentang YGMB, bisa juga cek di Facebook kita, itu bisa di-follow juga. Nanti bisa tahu nih kita lagi ngapain aja sih, mau ada kegiatan apa aja sih, bisa dicek dari situ. Tuh. Terus yang selain dari Facebook, bisa juga cek dari grup WhatsApp-nya. Nah, itu bisa join di bit.ly/gabung pb.
Mungkin dari Ibu Irene ada kata-kata terakhir Bu yang mungkin mau disampaikan kepada teman-teman sekalian nih untuk meningkatkan semangat nih. Silakan Bu. Bapak guru, Ibu guru semua yang hebat-hebat. Saya manggilnya hebat karena saya tahu di saat-saat seperti ini pandemi kita juga punya permasalahan dalam keluarga, pribadi, ada hal-hal yang harus kita pikirkan, tapi Bapak Ibu guru semoga bisa tetap semangat, tetap hebat untuk hadir di dalam setiap ruang kelas, dan bahkan ketika kita sendiri pun lagi galau dengan situasi saat ini ya, tetapi kita tetap bisa menghadirkan harapan bagi anak didik kita, dan kita tetap bisa menyemangati anak didik kita juga untuk kita sama-sama melewati masa yang tidak mudah ini. Dengan Bapak Ibu hadir di sini dan dari kesempatan-kesempatan belajar yang ada, saya sangat yakin bahwa Bapak Ibu guru semua pasti akan kita bisa melewati ini bersama-sama karena sudah ada keinginan untuk belajar dan mendorong diri untuk eksplor terus. Itu saja mungkin dari saya.